Siap, terima kasih. Ya, Pak Mario itu noise. Kenapa saya turunkan? Pak Mario itu noise. Ya, Pak Mario. Coba Pak Mario cari tempat yang aman di dalam gereja ke mau di mana ke biar gak noise Pak Mario ya. Pak Mario noise. Coba buka mute-nya, pasti noise Pak Mario. Berantakan tuh kayak mukanya si Aaron tadi langsung berantakan. Ya Ustadz Alif, Bunda Rahma, Bang Handi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang lainnya tidak Assalamualaikum ya. Satu Akang Ustaz Bang Handi. Waalaikumsalam. Lanjut. Christian jangan ikut salam. Oten ikut salam. Bunda. Dijuprai. Dah, Tadalip, Tapadol. Di ini dulu Kang, silakan. Aku kan baru gabung. Ya, nggak apa-apa. Udah habis tadi diskusinya udah Ini habis loh, temanya Kang. keselamatan. Pengantarnya nih. Jadi kita kan pendengar dari awal sampai akhir nih bahwa Bang Jema PS2 pendeta sepertinya tidak imbang begitu. Kasihan pendetanya mencari data dan terjadi ya tidak seimbang. Kenapa? Karena mereka hanya mempergunakan sesuatu yang tidak nyambung dengan topik begitu. Ya terakhir tadi bahwa kitab Yahudi itu atau Torah itu ya untuk orang Yahudi, bukan untuk siapa-siapa. Iya, betul. Diminta. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Torah itu untuk orang Kristen. Iya, janjinya Nggak sih ada, sama gitu. 3 Bang Handi tadi itu 2 pendeta, pendeta Arom, pendeta siapa tadi? Ruben, Yunus Ruben sama pastor Suat. Cuma pastor Suatnya nggak datang. Yang ada 2, ya udah nggak apa-apa 2 juga. Habis 2 juga dilahap. Kenyang lah Gurunda. Nah ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 oten nih. Lumayan nih nyate nih. Silakan temanya ditentukan aja apa aja temanya silakan. Temanya udah jelas. Kalau mau selamat itu ya memilih Tuhan yang mana gitu ya. Dari dulu Mario. Ustaz Alif dulu aja, Ustaz Alif. Sebentar ya nanti Kristen yang melanjutkan. Kalau nggak mau diatur dibawa aja, oke? Kalau mau selamat itu ini topiknya nih. Kalau mau selamat itu siapakah Tuhan yang disembah? Nah, itu aja dulu ya. Ini kan konsep keselamatan ya Kang ya. Lanjut ya. Siap. Oke. Siap. Lanjut. Silakan Ustaz Alif Gurunda. dulu berargumentasi, memberikan edukasi. Kalau mau selamat siapakah sebenarnya Tuhan yang disembah? Habis itu Kristen mewakili satu orang. Silakan Ustaz. Oke, Gurunda belum off cam, Gurunda takut lupa. Gurunda belum off cam. Nah, Ya, udah off cam Gurunda. mohon maaf, sahabat sebelum dilanjut, ini kan kita tahu ada bencana alam ya di daerah mana tuh? Sibolga ya, Bukit Di Tinggi atau Sumut. Tapanuli Selatan, Tapanuli lah. Kalau daerah Datuk juga ada nggak situ? Di Bolga itu Bang Kumar. Sibolga ya. Ya. Iya, sebisa mungkin habis ini kita ini buka open donasi untuk teman-teman kita yang ada di sana. Nanti api sumut yang kita upayakan untuk salurkan di sana ya teman-teman ya. Siap. Oke, silakan dilanjut. Oke, kalau begitu saya sebagai humas sapi membuka ya sebagai bentuk kepedulian kita dari semua yang mendengarkan di sini umat Islam dalam hal kemanusiaan. Kita buka open donasi. Nanti api sumut yang akan bergerak ke lokasi. Yang ingin menyalurkan donasinya atau bantuannya silakan ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nomornya 75 kali ditambah 51 tambah 770. 75 kali 71 770 Bank Negara Indonesia atas nama Apologet Islam Indonesia. Oke, kira-kira teman-teman. Oke, silakan. Buat teman-teman yang belum tap-tap layar, silakan ya tap-tap layar. Yang belum klik lob oren ya, lob oren, silakan klik lob oren. Dan yang belum follow narasumber muslim di atas, silakan ya. Ini akun saya yang kedua, yang pertama tadi rungkat ya kena tombak. Oke, silakan dilanjut untuk diskusi. Ustadz Alif, silakan temanya konsep Ada yang minta diulangi nomor rekeningnya 75 kali 51 770.
Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Anda boleh mengirim bukti transfernya ke nomor saya 0813 9233 7800. Silakan Ustadz Alif, Mas, kembali ke topik. Kalau ingin selamat, mengenai konsep keselamatan ini, siapakah sebenarnya Tuhan yang disembah berdasarkan kitab suci? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bang Andi dan terima kasih untuk host semuanya. Pertama, banyak sekali ayat di dalam Al-Quranul Karim yang mengabarkan tentang keselamatan. Contoh salah satunya adalah di dalam surah Yunus ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi mayyasha'u ila sirati mustaqim. Allah menyeru manusia, mengajak manusia ke kampung keselamatan, yaitu ke surga, dan menunjuki orang-orang yang dikendakinya kepada jalan yang lurus, yaitu Islam. Nah, di sini Allah, sang pencipta alam semesta, mengajak manusia ke kampung keselamatan di dalam kehidupan yang abadi, yaitu di surga. Makanya Allah berfirman di ayat lain, hal yang paling prinsip adalah apa itu? Alam ahad ilaikum ya bani adam wa la ta'budu syaiton. Innahu lakum adu mubin wa anibuduni hada siratum mustaqim. Kata Allah, hanya kepadakulah kalian menyembah, inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus menuju kampung keselamatan adalah menyembah Tuhan yang Esa. Itu prinsip yang tidak bisa diganggu-gugat. Makanya di dalam surah Kahfi ayat lain dijelaskan, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, aku ini manusia sama seperti kalian semua. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka lakukan amalan-amalan kebaikan dan jangan pernah menyekutukan Tuhan. Lagi-lagi tentang prinsip menuhankan Tuhan yang Esa, menyembah Tuhan yang Esa, itu kunci keselamatan, kunci paling dasar, tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa diganggu-gugat. Allah sudah mengabarkan di dalam ayat lain, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Hai ahli kitab, wahai yang mengaku pengikut nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW, pengikut Nabi Musa, mengaku pengikut Nabi Isa, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Jadi jelas konsepnya di dalam Islam. Hal keselamatan, kehidupan yang abadi, masuk ke dalam surga, prinsipnya jangan pernah dirubah. Sebagaimana ajaran para nabi yang lain, nabi yang terdahulu, semua mengajarkan Tuhan itu Esa, itulah kunci keselamatan. Oke, saya opening statement di situ dulu, saya tidak kemana-mana. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Teman-teman Kristen siapa yang mau mewakili ini? Silakan. Pak Mario kah, Pak Smith, pelindung kehidupan, atau Pak Kristen Jupri? Iya. Saya sebenarnya tadi bukan mau ke situ. Ya, tapi udah dihilangkan, ya mau gimana lagi? Ya kan? Ya. Saya tadi sebenarnya yang membuat saya ketawa itu mengenai penjelasan Juma ini tadi. Kembali ke mengenai cerita kalau ingin Anda selamat, topiknya kalau Anda mau selamat. 19:7 dengan peristiwa Paulus. Aduh. Ya, tapi ya udahlah kalau udah dilewatkan. Pertanyaan saya gini Pak Alif, mengenai konsep keselamatan, apa ini berarti benar apa yang tertulis dalam Quran itu yang mengatakan kalau Muslim itu diwajibkan masuk neraka? Pak Mario, tolong Anda opening statement dulu. Kalau Kristen itu mau selamat, menyembah Tuhan yang mana? Pakai data silakan. Oh tidak, tadi saya naik sebelum konsep ini, konsep keselamatan. Saya tadi mau mengkritisi mengenai Yohanes 6:7. Gimana ini, Mas? Terusin nggak orang kayak gini?
Ya terserah narasumber kalau saya. Jaminan keselamatan di Bibelmu mana itu dipertanyakan. Lanjut. Enggak, kalau mau selamat itu, Kristen ini mau selamat itu menyembah Tuhan yang siapa, yang mana? Loh, silakan. Saya naik bukan untuk itu. Ya udah, diam dulu. Ada Kristen lain mau bisa mewakili? Saya juga sama seperti Mario. Saya naik itu tertarik dengan Bang Juma gitu loh. Statementnya Bang Juma bukan masalah keselamatan. Mesias adalah Tapi intinya begini, kalau masalah keselamatan itu ya, konsep keselamatan Islam itu tidak bisa dihubungkan dengan konsep keselamatan Kristen. Sudah jalurnya sendiri-sendiri ya. Begitu saja bagi saya ya. Nanti kalau saya sampai ke konsepnya, ya emang nggak bisa, orang jelas Kristennya nanti yang celaka masuk neraka gimana sih Pak? Nggak mungkin lah bisa digabung. silakan Anda berstatement, oh Kristen masuk neraka, enggak masalah. Itu kan statement Anda. Gitu loh ya. Jadi, Kalau menurut Yesus gimana? menurut Yesus jelas masuk Ya. surga. Loh, Yesus berkata setiap orang akan digarami dengan api. Ya, Itu maksudnya gimana itu? Dipanggang bukan? itu ayat yang sudah kamu pahami menurut pikiranmu ya sudah. Loh, aku nanya, itu di mana itu? Itu di neraka atau bukan? Sudah nggak usah tanya gitu ya. Nggak usah tanya. Kok jadi nggak usah tanya, piye toh? Nggak usah tanya. Dan saya tidak tertarik membahas keselamatan. Cuma saya ingin Enggak, kita bukan membahas keselamatan. Ini tentang kecelakaan bagi Kristen. silakan. Tolak ukur kami bukan dari omonganmu kok. Ya, bukan dari omongan saya, Pak, dari omongan Yesus. Aduh, kamu mesti pakai nama Yesus untuk pembenaran. Nah, Yesus bilang setiap orang akan digarami dengan api, itu maksudnya gimana? Ya. Saya belum pelajari itu, tidak saya jawab. Oh, ya udah kalau gitu saya ajari boleh? Tidak perlu. Saya Oh, tidak ya perlu. udah, kalau tidak perlu, berarti Anda tidak usah bicara. Masalahnya Anda orang luar penyusup gelap mau ngajari kami, enggak pakai kitab kami, enggak usah. Bukan kapasitas Anda untuk berbicara seperti itu. Saya sudah Cuma saya pelajari, tertarik dengan Anda Tuhan belum yang saya- pelajari. Kayak mana Bapak ini kok malah jadi menghakimi? Oke, Harus kalau gitu diyakini. saya bacakan tadi di situ kan Yesus itu kan berkata setiap orang akan digarami dengan api. Markus 9 nomor 49 kan jelas di situ ayatnya. Kalau setiap orang termasuk Anda kan Pak Jupri. Ya, enggak Nah. usah framing. Oke, loh kalau Anda, berarti Anda bukan orang biar nggak kena framing. Enggak usah framing. Tidak ada tolak kebenaran tentang kitab kami ketika kitab itu kamu pegang gitu loh. Sekarang saya tanya juga, Pak Juprai, lu itu seorang pendeta kok merajuk terus kerjaannya? harus merajuk. Emang merajuk terus, cengeng lu itu cengeng. Masa harus. pendeta cengeng? Gak Harus. boleh loh pendeta itu cengeng. Ya. Kalau nggak mau diskusi, kalau mau merajuk terus dibawa sama mak-mak tuh curhat. Tadi saya naik tertarik dengan omongnya si Juma gitu loh. Sering memakai orang Yahudi. Alah, giliran diajak diskusi suruh jawabnya DM. Gitu aja terus. Oh, sampai sekarang Juma enggak berani kok jawab DM saya. Enggak berani. Lo kan kelakuannya kayak mak-mak, DM, mak-mak medsos lo. Oh, DM itu konseling pribadi, DM itu konseling. Cuma berusaha konseling gitu loh. Maksud saya itu bicara baik-baik, tidak diketahui banyak orang gitu loh. Tujuan saya gitu. Ya. Cuma DM kan tidak ada duitnya gitu. Ya. Jadi begini ya Bang Alif. Terus Silahkan Anda Anda bicara- sekarang di sini diketahui banyak orang nggak? apa? Sekarang Anda di sini diketahui banyak orang nggak? Ya. Nah, Tak, banyak orang ini kira-kira bisa menilai nggak pola pikir Anda? pola pikir mereka jelas tidak sama dengan pola pikir saya. Ya pastilah. Ya, pastilah, Orang di bawah makanya- pasti akan melihatnya. Oh, bapak tukang merajuk naik komal, mau curhat, mau ngeluh, kan gitu jadinya. Saya tadi naik komal ini tujuannya tidak membahas tentang keselamatan. Saya pengen menanggapi si Juma itu loh. Ya, Kalau jangan Pak, tanggapinya di DM Pak. Jangan di sini, kan di DM katanya gimana sih? tahu Juma supaya DM-nya dijawab.
Ya, Ya udah, Ya sudah gitu. Ya udah, Tahu. teman-teman di bawah Pak Jupri ini ganti namanya jadi Christian Merajuk. Dia mau main DM aja dia. Main DM. Iya ya. Jadi gimana nih? Iya, konsep keselamatan kamu itu menyembah siapa? Saya naik bukan untuk itu ke sini. Nah, terus mau topik apa? Aku mau mempertanyakan pengetahuan gurumu ini. Oh, mau bertanya? Iya, Oh, silakan bertanya. iya. Sekolah dasar di mana ini gurumu ini? Nggak tahu membaca. Oh, begitu cara diskusinya. Iya. Kualitasmu kayak begini. Gurumu ini yang kau bilang gurunda ini. Oh, kualitasnya Sekolah begini dasar di doang mana? ternyata. Perlu dipertanyakan lagi Acuh. nih pengetahuannya. Kualitas kayak gini, kirain ada ilmu. Kirain kau punya ilmu, naik. Ternyata kamu hanya naik di sini mempermalukan dirimu. Kau belajar lagi lah, 17 tahun baru balik sini. Kualitas kayak gini naik, malu-maluin aja. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah berdonasi untuk kita akan buka ya seminggu ke depan untuk membantu saudara-saudara kita yang di Sumut ya yang mengalami musibah inti. Insya Allah nanti api Sumut yang akan langsung ke lokasi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya yang kami lakukan ya. Tetap konsentrasi di rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia di Bank BNI 75 kali 51770 begitu kira-kira ya. Tuh lanjut, ada yang baru naik, saya administrasi dulu. Tad monitor tad. Iya, monitor lanjut, silakan. Kalau ingin selamat itu tadi Tad menyembah Allah, terus cara menyembahnya gimana Tad sesuai ajaran Islam? Banyak di dalam Al-Quran. Tadi sebagian ayat-ayat sudah saya sebutkan. Fal ya'mal amalan soliha, maka lakukanlah amalan-amalan kebaikan sesuai dengan yang Allah perintahkan. Contoh perintahkan wa aqimis sholah, dirikanlah sholat, itu perintah, kewajiban. Nah, inna sholata, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, jadi menjauhi. Nah, itu sholat, lakukan amal-amal kebaikan, semua yang sifatnya perintah dari Allah yang dicontohkan oleh Rasulnya, maka di situ orang itu akan selamat. Makanya Allah berfirman agar disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, jika engkau ingin dicintai oleh Allah, maka ikutilah Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Atau ikutilah aku, kata Nabi kami. Yuhibbukumullah, maka engkau akan dicintai oleh Allah, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian semua. Nah, seperti itu. Ibadah prakteknya dicontohkan, sholat ada perintahnya, puasa ada perintahnya, kewajiban-kewajiban yang ada dalam Islam. Makanya bunyal Islam ala khamsin. Ada prinsip dasar yang tidak boleh dilewatkan, yaitu tentang syariat Islam itu 5 perkara. Ya, yang banyak sering kita sebutkan. Begitu Bang Handi. Sebenarnya kalau di dalam Islam itu sudah tuntas, sudah beres. Ajaran sudah beres, konsep keselamatan sudah beres, bagaimana cara praktek ibadahnya juga sudah beres. Itulah Islam. Makanya waraditu lakum Islam Madinah, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian semua. Begitu Bang Andi. Mantap. Silakan ya yang baru naik Kristen, siapa yang mau mewakili diskusi? Kalau mau selamat Kristen itu seperti apa? Pak Smith, Bejo pelindung kehidupan sama Roni. Roni Kristen Muslim, silakan. Si Roni pengujat, ini cewek dia. Si Agatha ini. Nggak mau diskusi, mau naik hujat doang gitu? Ya, saya mau
kata-kata ya. Bentar. Saya Kenapa persilakan kehidupan Anda Islam? bicara. Dengerin. Bagaimana Kristen itu selamat seperti apa? Silakan. Ya, Kristen selamat hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Oke, Datanya tertulis di mana? Tertulis di mana? Data. Nggak usah. Ada di ayat di Alkitab Di mana? semua sudah jelas dari Di mana dari Kejadian datanya? sampai Kalau mau selamat Yesus Ada di Tuhan Alkitab. tertulis di mana? Ada di Alkitab di Yohanes Iya, 1 ayat ke-14 ya, Oke, baca. ayat 13. Dibaca. Ya nggak usah dikte saya karena begini Nggak Pak. ada di Datanya situ. mana? Datanya mana? Jangan sampai lu disodok gila rame-rame ya. dong. Orang gila pun Yohanes 1 nomor 14 tertulis di situ firman telah menjadi manusia. Nggak ada di situ kalau mau selamat Yesus Tuhan. Salah data kau. Jangan suka nipu lah. Jangan suka nipu. Yohanes 1:14 firman telah menjadi manusia. Nggak sesuai statementmu bahwa kalau mau selamat Yesus adalah Tuhan. Di mana itu? Nggak nyambung. Justru Anda membuktikan pakai data itu Yesus adalah manusia, bukan Tuhan. kenapa langsung diturunin? Takut sama saya. Dia takut Saya kita nanti perempuan kegigit. loh. Gigit apa? Kau tukang gigit. Ya di mana tertulis Yesus itu kalau mau selamat harus Yesus adalah Tuhan. Ya di Alkitab saya, bukan di Alkitabmu lah. Iya di mana? Nomor berapa? Gurumu mau Nomor dites, berapa? udah takut kali kau. Nomor berapa? Silakan. Aku itu Memang mempertanyakan kalau, gurumu kalau ini. saya bacakan kau Sekolah dasar di percaya. mana makanya dia tidak tahu membaca. Hah? Masa Ini gimana memahami sih ini? bacaan Langsung aja begini gurumu nih. tidak tahu? Ini gimana ini begini-begini nih? Coba. Tapi sok keluar-keluar buka komal. Ini berapa ribu orang ini udah dibodoh-bodohinya nih. Ya udah, Anda kalau mau diskusi silakan diskusi. Ada Ustadz Alif tuh. Ustadz, buka mute. Coba kau buka dulu. Kalian buka dulu anak Yohanes 16:7 tadi. Tapadol, Tad. Apa Oke, dikatakan baik. itu? Kita bahas. Loh, kok malah jadi nyuruh saya? Yohanes 16 nomor 7. Oke. Orang yang baik hati saya akan baca ya. Yohanes 16 nomor 7. Itu kan? Iya. Oke. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Oke. Tetapi, ya silahkan. Oke. Jadi perkataan itu kepada siapa? Perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Murid-muridnya. Nyambung tidak dengan peristiwa saat Yesus, saat Paulus bertemu dengan Yesus? Nggak nyambung. Hah? Berarti karena perkataan itu bukan untuk Paulus, itu untuk murid-murid Yesus. Lah iya, murid-murid Yesus. Nah, berarti memang benar Paulus itu bertemu Yesus. Loh, Karena Yohanes 16 kok malah jadi benar Paulus bertemu Yesus? Paulus. Kenapa kesimpulannya ke situ? Iya. Kan kalian tadi kan mengatakan Anda bahas ini, kenapa jadi Paulus bertemu Yesus? Maksudnya gimana? Anda TK-nya di mana, Pak? Selamat malam semuanya. Ya. Iya, Ini kan kalian pernyataan tadi Yesus kepada muridnya, kan? Nggak ada kaitannya dengan Paulus. loh. Tadi kalian kan menyangkal itu tadi pertemuan Paulus itu dengan Yesus kan? Oke, sekarang kita baca kalau gitu ya. Nih. Di nomor 14, dia berkata, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ada nggak Paulus mengajarkan memuliakan Yesus? Kau pahami dulu. Itu Ya, perkataan ini biar paham, Yesus biar paham, kepada siapa? biar paham. Kan kepada murid-muridnya udah saya bilang tadi. Muridnya kan? Iya. Iya, berarti Yesus tidak akan bertemu lagi dengan murid-muridnya. Dan itu terbukti tidak ada ayat yang mengatakan kalau para rasul itu bertemu lagi dengan muridnya, dan itu tidak berlaku di dalam peristiwa Paulus bertemu dengan Yesus. Lah. Jadi sangkalan kalian itu patah. Apa Ya. enggak apa maksudnya dengan Paulus itu apa? Maksudnya apa?
Kok tiba-tiba larinya ke Paulus? Giliran saya tanya di sini Anda tidak mau jawab. Kaitannya dengan Paulus apa? Coba Anda jelaskan Kalian dulu. kan menyangkal kalau pertemuan Paulus dengan Yesus itu kan kebohongan. Oh, gini kalau gitu caranya. Gini, Pak Mario, dengerin. Kan di sini Yesus berkata akan pergi, ya kan? Nanti yang datang itu penolong yang lain, bukan Yesus, betul? Bener nggak? Nah, ini kerangka berpikirnya saya bentuk nih, biar Anda nyambung. Oke, baik. Yesus kan sudah berpesan, yang akan datang itu, tapi ia datang, yaitu roh kebenaran, bukan Yesus yang datang. Nah, Iya, yang datang roh kebenaran itu. bukan Yesus kan? Bukan Yesus, betul? Bukan. Setelah Yesus pergi, yang akan datang bukan Yesus. Berarti kalau ada yang mengaku sebagai Yesus, pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Kok tertawa? Ya tertawa dong. Kenapa? Dia kan di situ berbicara kepada para rasul. Betul, kan dia mau pergi, ya kan? Setelah dia pergi, nanti yang datang itu bukan Yesus, betul? Iya, yang kepada murid-muridnya. Ya, setelah Yesus pergi, nanti yang akan datang itu bukan Yesus, betul? Iya, tetapi terkhusus kepada murid-muridnya. Buka di Matius 24. Penjelasannya. Makanya saya tanya, kau ngerti tidak membaca? Di situ iya, kepada murid-muridnya, oke. Iya, betul. Iya. Nah, Yesus kan belum saatnya turun kedua kalinya. Oke? Ketika Yesus terangkat ke langit, Yesus berpesan. Di sini tentang meminta akan ada seorang penolong yang lain. Oke? Nah, di dalam Matius 24, pesan Yesus terhadap murid-muridnya mewanti-wanti nanti akan datang memakai nama Yesus. Nah, ini poinnya harus dapat. Oke? Pesan Yesus, setelah Yesus terangkat ke langit, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, suruh percaya atau jangan percaya? Mandek. Loh, ini biar nyambung pikirannya. Yesus kan berpesan, nanti yang akan datang itu seorang penolong yang lain. Berarti yang akan datang bukan Yesus, betul? Kalian mengkomparasi Yohanes 16:7 itu ke dalam peristiwa Paulus. Kan nggak nyambung. Justru saya tidak sambungkan. Nah, kalian tak tahu membaca. Ini pesan Yesus, ini tentang pemberitaan bahwa dia sedang meminta seorang penolong yang lain. Iya, untuk murid-muridnya. Nanti akan datang setelah Yesus pergi, yang akan datang itu bukan Yesus. Iya, untuk murid-muridnya. Nah, penolong itu untuk murid-muridnya. Roh kebenaran itu untuk murid-muridnya. Itu tidak ada kolerasinya dengan peristiwa Paulus bertemu Yesus. Oke, kalau begitu, kalau untuk murid-muridnya, Anda tolong jawab. Ya, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Saya tanya, siapa di antara murid Yesus yang menyampaikan bukan dari dirinya sendiri? Kok jadi melebar kemana-mana? Ih, koplaknya minta ampun, naudzubillahi min dzalik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Anda harus gitu deh, bener anak-anak Kristen ya? Anda benar-benar harus gitu. Saya membuktikan. Jangan kalau jalan. kalian itu harus belajar lagi membaca. Ya, coba itu sudah saya baca. Nah, belum kalian komparasi. Kalau Anda mau percaya bahwa nanti datang kepada murid-muridnya, siapa murid Yesus yang mengajarkan bukan dari dirinya sendiri? Perkataannya. Poinnya di sini, ya, roh kebenaran itu, roh penolong itu diperuntukkan untuk murid-muridnya. Tidak pada peristiwa Paulus bertemu Yesus seperti yang kalian komparasikan. Disitulah botolnya kalian. Nah, sekarang yang bertemu dengan Yesus itu, yang bertemu dengan Paulus itu siapa?
bukan gini, bukan ke situ maksudnya Bang Ali. Apalagi? Ya. Kalau misalnya begininya Bang Ali, Nggak mau jalan aku otaknya akan- dia, nggak mau jalan otaknya. Aku akan Nggak mau meminta jalan. kepada Bapak itu kan seorang penolong yang lain supaya Betul. dia menyertai kamu selama-lamanya. Gitu ya, seorang penolong yang lainnya yang dimaksudkan kalau kita ambil bahasa aslinya Alos Parakletos. Parakletos itu berarti roh. Jadi bukan ke manusia. Jadi bukan Paulus maksudnya, tetapi Roh Kudus karena Alos Parakletos. Kalau Roh Kudus, kan tadi sudah dikatakan. Nih, Iya. namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih baik berguna bagi Bukan kamu gitu. jika aku pergi. Campur. Dengerin dulu, kamu dengerin dulu. campur ayat Sebab- yang satu dengan yang sebab- ayat yang Sedikit-sedikit. lain. Jangan secara Coba, keseluruhan. Bang Raid, ayat. Bang Raid. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Nah, dia belum datang toh? Benar nggak? Penghibur itu tidak akan datang kepada murid-muridnya kalau dia tidak pergi. Loh. Iya, sementara dia sudah datang atau belum? Nah, nyambungnya dengan peristiwa Paulus apa? Mas, Kok Paulus mulu sih kau ini dari tadi? Loh, dari tadi mereka yang mengkomparasikan. Ya Anda kalau mau fokus bahas ini, fokus di sini. Nanti Paulus ada bagiannya saya sebutkan. santai Nah, lah, Bang di Ali. sini Roh Kudus itu sudah ada, sudah datang. Dari sejak Yesus dikandung sudah ada Roh Kudus. Dari Yesus dilahirkan sudah ada Roh Kudus. Ketika Yesus dicobai di padang gurun sudah ada Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu sudah ada. Sementara di sini penolong yang lain itu belum datang. Dan agar dia datang, Yesusnya harus pergi. Berarti ini bukan Roh Kudus. Dari mana Bang Alif harus pergi? Jadi, mengambil jadi rujukan dari di sini mana Bang dipahami. Alif? Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Kurang jelas apa kalimatnya? Iya. Iya. Mu di situ siapa? Kepadamu di sini maksudnya siapa? Munya kan harus kita bahas juga Bang Alif. Kepadamu, munya jangan sampaikan pukul rata semua kepada siapa Yesus berbicara. Oke, saya Tahu bilang ini konteksnya kepada dulu, Bang murid-muridnya. Dari tadi sudah saya bilang. Nah, Alif. Iya. penghibur itu Kenapa? akan datang. Penghibur itu akan datang kalau Yesus pergi. Betul? Gini, Bang Alif mengkomparasikan ayat satu ayat yang lain lalu dicampur, lari ke Maria. Ayatnya bukan ke situ, lari ke Maria. Astagfirullah. Bang, Anda katakan di sini roh kebenaran, penghibur. Di sini kan Anda katakan Roh Kudus. Di sini yang mana konteksnya dulu, ayat berapa supaya tahu kita Lah mau- ngapain Anda turut menanggapi kalau tahu aja kagak yang dibahas? Aduh ampunilah hamba ya Allah, bodrekku habis 5 ini. Karena kamu baca ayat ini, baca lagi ayat 1. Anda tadi katakan di situ katanya Roh Kudus. Roh Kudus kamu campurkan nanti, berbicara Roh Kudus yang ke Maria, Campurkan. berbicara yang diminta Loh, kepada Bapa. bukan. Di situ. Nah, seorang penolong yang lain berarti bukan Roh Kudus. Kalau dikatakan Makanya Roh di Kudus, ayat Roh Kudus berapa itu ya, sudah Bang? ada dari dulu Gini, juga, sudah Kita turun. santai Bang Alif, ya kan? Iya, saya dengan sangat santai lah, ini. Nah, Anda bisa kalau orang lagi menerima pikirannya nanti. kepepet, makanya dia Gini, tertekan. Ya jadi Ketika kenapa? Anda santai baru Yohanes abang 19:7 bisa nanti itu mendapatkan kalian jadikan poin-poin. alat. Ya. Kalau kamu nggak santai Alif, Ini yang, memang nggak yang akan berdua dapat juga ini nggak poinnya. nyambung ngobrolannya, makanya bingung. Bukan, Ya. kamu kurang santai mainnya bro. Oke, Lebih santai. silakan Anda mau menanggapi yang mana? Nah, Ya. jangan santai dulu, tarik napas dulu. Anda mau menanggapi yang mana? Biar Sedikit nggak lain. enak. Ya, jadi kenapa Bukan. kalian jadikan Yohanes Siapa yang mau 19:7? bicara? Kamu berbicara Kenapa yang kalian mana? jadikan Kalau Yohanes alat? 14 ayat Ya. 16. Nanti kalian kalau itu sudah kan damai yang kasih tahu saya ya. Paulus Saya ngopi dulu. Yesus. Aku Coba. tenang Bang Alif, tenang. Nyambungnya di Apa mana? ada air minum di situ? Silakan dulu Bang Alif. Diminum dulu air Membaca aja minumnya. kalian. Saya belum sambil lulus mendengar udah penjelasan mau begini. komparasi. Aku akan Mau meminta menangkal kepada pakai Bapak ayat, mau melaga ayat dan untuk ia agak akan punya memberikan kontradiksi. kepadamu seorang penolong yang lain Membaca supaya aja belum ia lulus. menyertai kamu Tapi sok mau selama-lamanya. komparasi, sok terlihat bertentangan.
Jadi penolong yang lain di sini bahasanya Bang Ali pernah baca ini alos parakletos. Coba Penolong yang apalah lainnya maksud itu kalian? Apalah maksud kalian menjadikan Yohanes bukan 16 manusia, itu Bang Ali. untuk menjangkal kebenaran kalau Paulus itu bertemu Yesus? Apa coba? Membaca aja kan? Ya, mau dicocok. Udah belum berantemnya? Udah belum berantemnya? Kalian aja nggak mau akur dari tadi ngomongnya. Lucu kan jadinya. Bagaimana mau diskusi dengan kami? Kalian aja saling bersaut-sautan, nggak berhenti-berhenti dari tadi. Makanya saya bilang mendingan saya jadi penonton, kalian nunggu akur dulu. Ya udah, begini, tanyakan saja Bang Makanya Ali role yang model mana lagi, itu yo. jangan orang yang buta huruf dijadikan role model. Iya, Jadinya buta betul. baca kalian. Kalian tahu aja kagak yang dibaca. Orang Muhammad aja nggak pernah baca Taurat ini. Gurunda, sudah kembali Gurunda? Ini nih, Mario lagi penasaran sama Gurunda dari tadi nanyain terus kalau bisa sudah sih monitor. sama Bang Juma aja, karena Bang Alif ini kurang banyak minum. Raid sabar. Sabar Iya, Anda mau diam. sama Tadi Bang Mario Juma. mencari-cari Bang Zuma, oke? Iya, lebih enak Nah. sama Bang Juma daripada Bang Iya Alif. betul Kurang betul minum, betul. Abang. Semua tahu. Buat Anda dulu, diam. Ada kopi di situ Bang Anda Alif, ada diam. kopi. Anda diam. Saya lebih bisa nyuruh Anda diam. Dari tadi kok dibaik-baikin, gak ada yang mau tertib. Bro, Silakan Mario. Dari tadi Anda nyari-nyari guru kami pas lagi istirahat. Beliau sudah monitor, oke? Mario, buka mic-nya. Halo semuanya, teman-teman Kristen yang lucu-lucu. Iya, iya. Sudah monitor. Silakan. Ya, Yang lain diam ya. silakan. iya. Kalau bisa Bang Juma saja bertanya di kekristenan, biarkan. Kalian yang bertanya ke Kristen kepada saya itu lebih pasnya. Loh, Oh, begitu ya Bang Juma ya. saya Iya bertanya dong. begini. Saya bertanya begini. Kenapa ayat-ayat Yohanes 16:7 itu kalian jadikan alat untuk penyangkalan peristiwa Paulus bertemu dengan Yesus? Oke. Nyambungnya di mana? Sederhana sekali, sederhana. Di dalam Matius 23 Yesus kemudian hadir di tengah-tengah hampir seluruh orang-orang Yahudi. Imam-imam kepala mahkamah agama. Yesus datang Kau ini kepada tak mereka. kemana-mana ditanya 16:7. Aku gak butuh ceramahmu. Yang kutanya itu makanya kau tuh dengar. Karisten. Ini efek babi yang kau makan. Makanya otakmu gak berfungsi. Kau bertanya. Itu dia. Kamu bertanya, harus kau duduk cantik. Ketika gurumu ingin menjelaskan, kau duduk cantik di situ. Kau bicara. Keturunan kerah, kau duduk cantik di situ. Saya mau menjawab Atau pertanyaanmu. gini Bang Juma, Oke. bisa nanti nanya keislaman Bang Juma? Duduk yang cantik, kau tanya nanti 1000 pertanyaan pun saya jawab. Udah Oke, ketakutan kau anak duduk buahmu cantik. ini, men. Keturunan kera, Udah diam. ketakutan anak buahmu. Diam dulu keturunan kera monyet, diam. Aku menjawab pertanyaanmu, oke? Jadi Yesus itu mengatakan kepada Bani Israel muridnya, bukan kepada keturunan monyet, tapi keturunan domba. Paham? Jadi Yesus berkata nih, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang yang diutus kepadamu berkali-kali. Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Yerusalem lo ini. Bukan Kristen. Laknatullah, bukan. Yerusalem yang dipanggil. Bani Yakub. Tapi kamu tidak mau. Jadi jangan sok-sokan kalian. Yesus kepada kaumnya sendiri, Yesus mengatakan kalian tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggal dan menjadi sunyi. Tuh, kau sendiri buktikan sekarang bukan? Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kamu tidak akan melihat aku lagi. Lalu siapa yang dilihat oleh Paulus ini? Apakah data Paulus dengan Yesus ini sama? Kamu tidak akan melihat aku lagi. Kau Kamu sudah tidak. bicaranya. Kamu tidak akan melihat aku lagi. Kamu Sampai hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, berarti ketika Yesus mengatakan hal tersebut, kamu tidak akan melihat aku lagi. kamu di situ siapa?
Bani Israel, orang-orang yang ada pada saat itu, orang-orang Farisi, ahli Taurat. Tuh, baca dalilnya. Baca dalilnya. Udah ketakutan di anggota kondimen mit aja nih. Maka Yesus berkata kepada banyak orang, menyaksikan anggota kepada banyak orang yang ada pada saat itu, celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Tuh Yesus berkata kepada mereka. Terus ketakutan udah ini akang nih. Malu kali lah aku lihat kau akang gitu kelas kau. Terus setelah dia mengatakan seperti itu, coba, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, kalau Yesus sudah mengatakan seperti itu, lalu yang ditemui Paulus itu siapa? Sedangkan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Kamu di situ siapa? Kamu di situ ahli Taurat, orang Farisi, ya, orang Farisi atau murid Yesus dan orang-orang munafik. Pak Mario Di sebentar situlah bodohnya kau membaca Juma. Ya apa Zuma? Dalilnya di situ dikatakan Kau kok. itu buta baca. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Zuma, apakah Paulus mengaku Mesias? Yes, Paulus mengaku Mesias. Di mana Paulus mengaku Mesias? Di Kisah Para Rasul 9:22 dan juga 1 Korintus 11 nomor 1. Bahkan Kristen itu semuanya adalah Mesias. Mana ayatnya? Jangan kau pembohong. Galatia 3 nomor 27. Mana perkataan Paulus yang mengatakan akulah Mesias? Jangankan Paulus, Kristen itu aja Mesias. Mana ayatnya? Kau jangan lari Galatia 3 nomor 27. Kristen adalah Mesias. Bacakan. Yang agak-agak enak lah diskusinya Bang. Galatia 3 nomor 20. Galatia 3 nomor 27. Nah, tak bacakan dalilnya. Pertanyaan saya sederhana sama Bang Juma tentang bacakan dalilnya. Kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Tuh dalilnya. Gini. Sebelum masuk saya pertanyaan tentang agama Islam ini. Tunggu, diam dulu. Oten, right. Bisa diam gak sih orang kawanmu lagi bicara? Kamu tuh kau kayak domba, gak mau tertib loh. Kau kayak domba aja bisa. Ini yang betina dulu. Galatia 3. Ayatnya? Galatia 3 nomor 27. Tidak ada di situ dia ngaku Mesias. Mana Kristen, semua yang dibaptis dalam Kristus, semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Itu beda konteks. Beda konteks. Beda konteks lagi. Kita baca lagi. Kristus adalah Mesias. Mana Paulus di Kisah Para Rasul 9 kita baca lagi. Udah berlompat. Oke, berarti yang tadi gagal. Ya, bukan gagal, kamu nggak mau bahas itu. Itu beda konteks. Jangan beda konteks katanya, beda konteks lagi. Alkitab itu beda konteks lagi. Kalau sudah kena di jantung, beda konteks. Ya, memang beda Inilah konteks. Kristen penyesat. Orang penyesat begitu, pencuri ayam kalau udah ketahuan itu beda konteks. Yang kucuri bukan ayam tapi manuk. Itulah kalian. Ya, jangan kau di mana ayatnya Paulus mengatakan akulah Mesias. Jangankan Paulus, pengikutnya aja Kristen itu dikatakan sebagai Kristus. Betina, dengarkan. Betina, jangan kau minta ayat, lalu kita kasih ayat, kamu tidak mau dengar. Itu berarti kau keturunan monyet. Hanya monyet yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Oke? Ya, maaf saya turunkan ya karena nggak mau diskusi santai. Ya karena kan sopan. Memang kita diskusi dengan binatang yang berwujud manusia. Tapi gini, sebelum saya bertanya kepada Bang Juma, tadi begitu Bang Juma bilang keturunan monyet, ada yang di bawah bilang
apa tadi guru saya beraksi katanya. Berarti aksi-aksi Bang Juma mungkin kebanyakan seperti itu ya. Oke lah. Oh iya, saya bisa kepada nangkap keturunan dia. monyet kayak kau itu memang saya begitu Bang. Iya, betul. Keturunan monyet, Ya, betul. keturunan kera, Artinya, memang begitu. Inilah Orang-orang yang tidak aslinya punya akal, orang-orang yang tidak tokoh-tokoh punya agama, otak, orang-orang yang tidak punya tokoh-tokoh otak agama kayak yang kalian diapakan itu memang ngapain? begini. Ngapain? Kalau Ya, sudah baik, dikasih kemudian data, terus kemudian datanya ditolaknya, lalu kemudian dia minta kemudian dijelaskan, kita udah jelaskan, masih udah berkelit ke sana kemari, ya itu keturunan kera. Iya, baik. Kan Bang Yesus Juma. mengatakan itu, dengar Bang. Saya bacakan dalilnya. Yesus mengatakan apa? Belum saya ngomong Hei, saja pun kamu pertanyaan ular-ular. sudah menjawab duluan, Bang anak Juma. kera, dengar. Ya kan? Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Kutanya dulu samamu. Mudah-mudahan kau ada warasnya sedikit. Yang Yesus sebut keturunan ular beludak di sini siapa? Manusia atau bukan? Kutanya dulu kau. Berarti begini Bang Juma ya. Belum saya bertanya, Kutanya lebih dulu duluan kau. jawaban. Kutanya duluan. Heran saya, Kutanya duluan. ya kan? Kutanya duluan samamu. Dengar. Oi, saudara-saudara yang di bawah Yesus belum bertanya mengatakan, saja saya. "Hai Bang Juma sudah bisa ular-ular. menjawab pertanyaan Hai saya, ya kamu kan? keturunan ular beludak. Yesus mengatakan ini kepada siapa? Belum saya bertanya, Bang Juma sudah tahu jawaban dan jawabannya aduhai. Oke, sudah Bang Juma. Udah diturunkan aja anak kera Lebih ini. duluan ngapain? jawaban dari Anak pertanyaannya. anjing ini Memang diturunkan. Anak anjingnya jawabannya turunkan. langsung luar biasa. Dadah. Bagus. Dadah anak anjing. Yesus sendiri mengatakan, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Jadi kalau Yesus kita contoh ya sama dong. Hai kamu anak kera, anak monyet, hei si betina si jantan, dadah. Sakit hati lu, rasain. Makanya jangan sok paten. Masuk di tempatnya orang itu harus sopan. Kalau kau dijelaskan itu kau diam. Kau bertanya itu kau diam, kita jawab. Jangan seperti anak monyet. Anak monyet enggak gitu kali. Anak monyet enggak gitu kali gitu kawan. Bang Andi ini namanya aja udah nggak sopan loh ini. Mau baca 2 Petrus 2 enggak? Biar jangan diturunkan dulu. 2 Petrus 2 ya. Itu API itu bahwa anggota pengemis Islam Indonesia. Coba. Baca Galatia 2. Iya, 2. itu 2 Petrus 2 coba. 2 kamu Petrus ini 2. cari uang 2 miliar Coba. itu, kamu ini 2 Petrus 2 mata kamu coba hijau. Anda baca gitu. 2 Petrus 2 Siapa? ayat Anjing berapa? Juma. Udah. Data 21 22. Anjing Juma. Hei, Coba dibaca gitu. kau dengar tidak anjing? Baca dulu siapa yang anjing, Anda atau saya. Iya, Baca kamu dalilnya akan dulu. Anjing kamu ini dikatakan di Dibaca dulu dong dalil kitabmu siapa iya, yang anjing. anjing tanpa sholat masuk surga kamu. Dia- Ini menipu orang, dibaca dulu dong. perburuan orang. Ya, Ayo, ya. Islam. ayo. Ya, dibaca, Bentar ya, dibaca. saya baca dulu ya. Jangan marah-marah, jangan marah-marah, Bang. Ayo, mari, Ya, Jangan dibaca marah-marah. dulu. Ini mau dibaca Ya. nih. Jangan marah-marah ya. Iya. Sebagaimana ini nabi-nabi anjing Juma palsu ini. terdahulu itu yang bunda. 2 Petrus 2 nomor 21 22. Ya, dikatakan di gimana? Siapa yang Itu anjing di dikatakan. sini? Ayo. Nah, di Al-Kahfi itu gimana? Siapa yang tanpa anjing sholat di masuk surga. sini? Kenapa kalian ini Ayo. sholat? Siapa yang anjing? Hah? Akang bisa dapat? Ya, Enggak, kamu enggak ini bisa. anjing, Karena toh. itu bagi Di dalam mereka yang lebih surah baik Al-Quran tidak jika boleh mereka mengucap tidak pernah sesembahan orang mengenal lain. jalan Kamu kebenaran tadi mengucap daripada Yesus mengenalnya, itu tetapi sesembahan kemudian orang lain. terbalik. Aduh. Itu Ustaz Alif itu tuh Itu. Enggak bisa ditampilin. membaca. Enggak, itu Ustaz Alif ditampilin. Oh iya, silakan. Tampilin. Ustaz Alif Kamu Ini kita baca ya. ada juga. Ya, baca. Kita Nih. perdengarkan Kalau kepada ditanya anjing Al-Quran ini. tidak mau tahunya. Sumpah. Waduh, Kita ini si perdengarkan Open yang mau kepada anjing ini. Oke. Bacakan kepada anjing. Bagi mereka Iya, cocok anjing apa cuma yang anjing, dikatakan toh. peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya.
Ya ini namanya siapa? Disebut Siapa ini? anjing. Sebetulnya yang namanya Dalil kitabnya sendiri menyebutnya anjing. Nggak iya, malu. ini namanya Juma Jadi anjing dikatakan itu begini. gimana? Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering seperti kabut yang dihilangkan Ini gimana taufan bagi mereka. namanya? Juma Telah anjing. tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Dari Sebab tadi mereka kamu mengucapkan mengucap kata-kata yang sembarangan congkak lain. dan hampa Aku tanya, dan tidak mempergunakan mau hawa aku. nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Yang santang ini juga Mereka goblok menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Anjing. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus Quran, telah ayo. melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat bahas lagi. Al-Quran, Nah, ayo. maksudnya gini, orang yang masuk Kristen atau orang yang Kristen Betina. yang masuk kemudian Monyet ke kepada dalam orang-orang keselamatan lain. Yesus Sekarang di mana? Kristus telah melepaskan diri mereka dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Anjing. Yang Kamu ini- tadinya anjing, maka setelah dia kembali melakukan gimana, dosa, maka dia disebut anjing kembali lagi ke muntahnya. Ya, Babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. ini Baca anjing, dalilnya, kamu. aku baca lagi dalilnya, aku ulang lagi. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Ini Tuhan anjing, dan Bang. Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari Ya, kecemaran-kecemaran itu dunia, Allah yang tetapi terlibat kembali lagi di Tunggu, dalam Bani Israel kecemaran adalah Nabi tersebut, Muhammad. maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari yang semula. ini Karena bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan Israel kebenaran yang daripada dituduh mengenalnya, Bani tetapi Israel kemudian mereka adalah berbalik Allah dari yang perintah perkasa. kudus yang disampaikan Siapa kepada bukan mereka. kalau bukan Nabi Bagi Muhammad. mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa benar ini. Anjing kembali lagi ini ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Kau bilang Nabi Muhammad itu Allah yang perkasa. Kamu ini goblok, menurut kamu ini. kita Petrus, ya orang Kamu ini inilah anjing. Anjing. Iya, kamu ini di Ai anjing. Anjing, anjing, anjing. Anjing Ai lebih mulia anjing di kamu itu. Anjing, anjing, anjing. Hei anjing, Anjing lebih mulia. Babi, babi, anjing. Babi, babi, anjing. Anjing, gitu anjing, dikatakan. anjing, babi. Hah? Babi, babi, anjing. Anjing, anjing, babi. Babi, 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 Buang aja anjing. itu, host. Apa seperti ini? Hai, kena deh. Kita dibilang anjing, tapi ternyata orang Kristen yang meninggalkan kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi ke dalam kecemaran itu, dan akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari kecemaran semula. Mereka cocok dengan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke mentahnya. Jadi kalau ada orang Kristen yang melakukan dosa, itu disebut anjing yang makan muntah, babi yang kembali ke kubangan. Lalu bagaimana dengan Kristen yang tidak melakukan dosa? Apa namanya? Kalau Kristen yang melakukan dosa disebut anjing yang makan muntah dan babi yang mandi di kubangan. Nah, kalau Kristen yang tidak melakukan dosa apa namanya? Apa namanya, Gurunda? Kan kalau melakukan dosa anjing yang makan muntah. Nah, anjing yang tidak makan muntah apa namanya? Anjing tidak makan muntah. Keresteng. Nah timnya ngapa tuh bunda? Anjing yang tidak makan muntah, anjing apa namanya? Ya, tetap anjing sabar Ya, lah. tetap anjing. Tapi yang melakukan dosa, anjing yang makan muntah, babi yang kembali ke kubangan. Tapi kalau Kristen yang tidak melakukan dosa, apa namanya? Ya tetap segitu. Ya gitu. Jadi begini Bang Juma, ternyata saya sudah tahu pengajaran Bang Juma ini ya. Ternyata memang pantas Bang Juma ini kena puja-puja, memang nada bicaranya sangat bagus. Oh Ternyata iya, belum tahu dia. Tapi, dari sudut pandang mana dilihat?
Mungkin kalau dari sudut pandang tergantung yang lawannya. memang Saya dari tadi berdiskusi yang sampai agak-agak hampir buta 3 huruf, jam. mungkin Saya pandangannya berdiskusi begitu hampir ya. 3 jam. Tapi lawan diskusi saya tidak menggunakan seragam aslinya. Kalau Anda kan menggunakan seragam asli, wajar dong. Ya. Wajar Ya, dong. pokoknya kepada saya Kristen tepuk yang tangan dulu sama menggunakan Bang seragam Juma dulu ya, Bang aslinya, Juma. pasti Ya kan? Saya hanya bertepuk tangan untuk Bang saya Juma. pasti akan memperlihatkan juga hal yang sama kepada Kristen yang asli. Pokoknya yang ini 2 Petrus 2 kepada kawan-kawan yang di bawah, 21 yang 22 muslim kepada maupun yang anjing bukan harus muslim ya. kita berlaku anjing, Saya ini kepada memberi babi tepuk tangan. harus berlaku babi. Saya berikan Babi tepuk harus tangan kepada Bang diperlakukan Juma dulu. seperti babi. Masih moderator, Akang. Anjing harus diperlakukan sebagai anjing. Kan begitu. Orang yang sehat itu memperlakukan anjing itu dengan baik, sebagaimana anjing diperlakukan. Orang yang baik itu memperlakukan babi sebagaimana babi diperlakukan. Nah, dasar kami melakukan itu 2 Petrus 2, 20, 21, 22. Saya ulang lagi sekali lagi. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Nah sekarang, mereka yang kemudian tunduk oleh pengenalan kepada Juru Selamat bernama Yesus Kristus, itu agamanya apa? Kita ulangi Guru, apa? Orang yang pengenalan akan Tuhan Juru Selamat bernama Yesus Kristus itu agamanya apa? Pengenalan Tuhan. Kristen. Kristen. Data nomor 21, karena itu apabila mereka melakukan kembali kemaksiatan, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Karena itu bagi mereka lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenal tetapi kemudian berbalik murtad dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok yang dikatakan peribahasa benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke gubangannya. Yang disebut anjing dan disebut babi di sini siapa? Kristen itu kembali. Kristen yang memang berdosa, Kristen. yang berdosa. Nah, Kristen yang melakukan kecemaran-kecemaran dunia. Nah, Kristen yang tidak melakukan kecemaran-kecemaran dunia apa namanya? Tetap segitu. Ya, tetap segitu. Sama doang, iya. Sama doang. Satu kembali ke muntahnya, satu kembali ke kubangannya, satunya ya begitu aja. Maksudnya ya mungkin apa ya? Yang dipiara di rumah itu kan jinak ya. Begitu masuknya. Ya itulah tadi kenapa pakai nama Juma begitu. Makanya Ternyata dikasih dia dalil nggak pernah itu. baca Bible. Tapi alhamdulillah kami Muslim kok mengharamkan babi sama anjing untuk dimakan. Iya, betul. Dan buat Saya rasa tadi netizen- orang yang tadi ini pemakan anjing, yakin saya itu pemakan segala. Kalau di Biblenya kan Deng Hendi Gurunda, babi dan anjing itu kan Serang orangnya aja yang tadi. Serang orangnya aja yang tadi Bang Bunda Rama. Iya, maksudnya konotasinya buruk, jelek gitu loh. Padahal itu makanan kesukaannya loh. Itu Ya, heran nih. buat teman-teman jangan lupa di tab-tab layar posting ulang dan di share-share ya, love oranye digas ya. Kenapa kita biarkan tadi itu? Biar kita permalukan dulu mereka, jangan cengeng ya teman-teman ya. Biar kita permalukan dulu mereka seperti apa gitu ya. Jangan dikit-dikit turunin, santai, sabar. Kita punya trik untuk mempermalukan mereka gitu loh ya. Gurunda ini bukan kaleng-kaleng, ini debater dari lama. Tenang aja kalian, nonton aja kalian, nikmati aja. Sampai mereka itu kejang-kejang kesurupan ya. Semakin mereka kesurupan, semakin saya bahagia. Kita baca dalil dong ya. Iya. Kita baca dalil. Serba salah. Nanti diturunin diomelin, kenapa diturunin? Enggak diturunin kok. Diturunin kenapa diturunin? Dibiarkan kenapa enggak diturunin? Masalah kita ini. Minimal moderator mute. Biar nggak terlalu ini Gurunda toh. Mute moderator kalau mulai ini di mute moderator.
Gak usah diturunin mute. Angki, Kristen Muslim, Angki. Kejang-kejang mereka kalau diskusi teman-teman. Angki. Iya, selamat malam. Malam. Jangan Ya, ini saya Bang ya, Kristen. diskusi yang bagus ya. Angki noise banget, Angki noise banget. Coba Angki pindah dulu kemana kek, itu noise banget Angki. Oh, bentar, Bang. Iya. Gak enak didengarnya kalau noise kayak gitu, itu kayak suara pesawat rusak itu. Iya, pesawat rusak ya. Kalau begini? Sama kayak tadi itu Masih ya? Iya, saya di Geser. kapal soalnya ini. Oh, di kapal dia. Iya, Bunda. Ya, Coba ini Noise Agris, banget ya? mesin. noise banget. Ini Agris Muslim apa Kristen Agris? Agris. Agris. Ya, turunin aja moderator. Cari tempat yang bagus, Bang. Ya. Ngeheang itu, ngeheang. Oke. Noise banget ya, soalnya suara mesin sih. Ya, Bako, Muslim apa Kristen Bako? Baco. Muslim, baik, Bang. Nyimak dulu ya, Bang. Sembaran na. Aren na tawannya tahu baco. Nama kebesaran na ka. Panggil ki Bako. Oh, Bako itu rokok ya. Ini baco. Baco. Iya dong. Nah kan kita ini baco juga Jeki. Abdi tak terang. Rezeki abangku. Iya, makasih. Nah, kita orang Bugis kalau kecil panggilan teh itu baco. Kalau di Sunda berarti ujang ya. Ujang Apa lah. itu ya, ujang. Kami baco. Baco kan Nakira dia. anu gurunda. Nakira akan bahasa Inggris toh. Kalau kerokan becek. Iya. Baco kan dia. Baco kan dia. Tapi namanya baco itu rata-rata baco kutu. Bang Hos, ya saya pamit turun aja ya. Bang Suma, salam kenal dari saya. Salam kenal Bang Angki. Iya, soalnya kayaknya noise banget di sini. Saya di kapal ini, Bang. Bentar Bang. Menurut Gurunda Iya. ini mengganggu nggak noise-nya Gurunda? Bisa kok, bisa. Masih bisa ya? Masih bisa Bang Angki. Silakan. Oh, kalau mau masih bisa diskusi. ya? Masih bisa. Tapi Oh, nanti kalau iya. giliran Anda nggak bicara, di mute sendiri ya. Oke, siap Bang ya. Oke. Saya kayaknya begitu. Kalau saya nggak bicara, saya langsung mute ya. Oke. Silakan Bang. Ini Bang Suma, ya salam kenal lagi ya Bang Suma. Saya tertarik banget dengan Pak Ustadz ya. Pak Ustadz siapa nih? Ya, membahas tentang keselamatan itu ya. Kalau saya memang ada turunannya dari Muslim juga, kakek saya juga. Terus saya tertarik kembali untuk membahas tentang keselamatan tadi itu Bang. Ya. Iya, silakan. Gimana ya Bang, kalau kita sebagai umat ya, kita sebagai manusia ini, karena kita kan tidak akan hidup lebih lama di dunia ini, terus gimana supaya kalau kita misalnya kita mati, terus kita bisa masuk dalam kerjaan surga itu Bang. Ya, makasih Bang. Ya, sederhana. Kalau di Islam itu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, menjaga hubungan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Itu dalam Islam, selamat. Yesus juga mengajarkan itu kok. Yesus mengatakan hidup kekal, beriman kepada satu-satunya Tuhan dan mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Dah selesai, itu aja. Oh iya betul juga Bang ya. Tapi kan bagaimana dengan dosa-dosa kita selama kita hidup di dunia ini Bang? Apakah itu juga tidak bisa menjamin kita untuk masuk dalam kerjaan surga itu ya Bang? Apakah Dosa. hanya karena iman itu ya? Dosa itu kan kita diajarkan untuk bertobat. Yesus pun mengajarkan bertobat. Nabi Muhammad mengajarkan bertobat. Jadi untuk selamat dari dosa-dosa ya bertobat, memohon kepada pencipta langit dan bumi untuk dosa-dosa kita itu dihapuskan. Dan pencipta langit dan bumi itu maha pengampun. Dia akan mengampuni segala dosa-dosa hambanya. Kalau hambanya benar-benar memohon dengan sungguh-sungguh.
dan berjanji tidak mengulang lagi. Begitu, saudara. Begitu ya Bang. Apakah ada manusia yang sanggup untuk seperti yang Abang katakan barusan, ada nggak manusia yang bisa atau sanggup untuk masalah pengampunan atau pertobatan itu ya Bang? Ada banyak orang yang bersungguh-sungguh hijrah, benar-benar dia bertaubat dan nasuha, ada banyak. Berjanji tidak melakukan kemaksiatan lagi itu banyak. Dan orang yang benar itu adalah bukan sekali dia berdosa lantas bertaubat tak melakukan dosa-dosa lagi. Itu berarti orang tidak diuji. Orang yang benar itu adalah mereka yang selalu menghadapi ujian, dan ketika dia menghadapi ujian dia senantiasa bersandar kepada Tuhannya untuk tidak melakukan maksiat. Seperti itu Bang. Dan kalaupun dia jatuh bukan karena dia sengaja, tapi karena betul-betul dia tak sanggup melawan arus kemudian kemaksiatan itu. Entah ada caranya iblis untuk menjatuhkan dia, tapi lagi-lagi dia kembali bertaubat kepada Allah, kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah yang bahaya itu kalau segala sesuatu sudah boleh, karena berharap ada juru selamatnya, ada yang menjamin keselamatannya. Itu yang bahaya. Saya berdiskusi dengan banyak Kristen. Banyak di antara mereka yang mengatakan, ya kami sekarang bebas mau melakukan apa saja, karena sudah ada yang menjamin keselamatan kami. Selama kami percaya kepada Dia sebagai juru selamat, ya kami selamat, boleh melakukan apa saja. Dan memang itu dalam kitab Anda ada kan, segala sesuatunya halal, segala sesuatunya boleh. Kan ada dalam kitab saudara itu, dalil itu. Kalau di Islam enggak. Di Islam itu harus berhubungan dengan pencipta langit dan bumi dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kalau jatuh, tobat, kembali memperbaiki diri. Gitu Bang. Oh begitu Bang. Tapi kalau setahu saya sih kalau di Kristen itu nggak ada sih Bang, kalau dihalalkan segala cara untuk melakukan sesuatu, kata lainnya dosa itu Bang. Karena kalau saya dulunya pernah belajar juga sih di Alkitab itu dulunya, ada yang tertulis itu di Roma 3, di Roma 9 ayat pertama sampai ayat berapa ya? Roma 3 ayat 9, 10, 11, 12 sampai 15 kalau nggak salah itu. Dia bilang tidak ada seorang pun benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang itu menyeleweng, bahkan mulut mereka menganga bagaikan liang kubur. Jadi kalau menurut saya sih tidak ada manusia yang benar, seorang pun tidak ada manusia yang benar-benar bertobat dalam satu pertobatan tentang mengenai dosa itu Bang. Iya, tapi kalau di Kristen kan kalian sudah bukan lagi tunduk pada kuk penghambaan. Orang Kristen ini bukan lagi hamba Tuhan. Orang Kristen ini diajarkan, didoktrin bahwa Kristen itu adalah anak Tuhan, pewaris surga. Nah, gimana ceritanya pewaris surga mau berdosa gitu loh. Makanya orang Kristen itu diajarkan Paulus, kalian sudah merdeka. Jangan lagi mau diperhamba. Kalian sudah merdeka. 1 Korintus 10:23, segala sesuatu diperbolehkan. 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal. Jadi di Kristen itu nggak ada perintah lagi, nggak ada perintah jangan makan ini, jangan makan itu. Nah sementara di Islam perintahnya ya bertobat. Tidak boleh kami makan sembarangan, apa yang dilarang Tuhan kami nggak boleh. Iya Bang, kalau masalah makanan sih memang kayak daging semuanya itu kita kayaknya tidak dihalalkan, tidak diharamkan ya buat kita ya, buat Kristen ini. Segala macam daging itu kita makan semuanya. Ya tapi kalau kalau untuk kegiatan dosa atau perlakuan yang tidak baik dosa itu ya ada di Wahyu 3 ayat 19 itu Bang, kita ditegur sebab Tuhan itu mengasihi kita, makanya kita ditegur dan disuruh bertobat gitu loh Bang. Nah sekarang Adam itu jatuh dari surga itu karena makan kan? Betul Bang. Nah satu perintah dilanggar karena makanan, Adam dampaknya efeknya malah dikatakan seluruh keturunannya itu
ya, mewarisi. Nah, bagaimana dengan Kristen yang bukan cuma satu makanan perintah? Bahkan seluruh makanan yang diharamkan dihalalkan semua. Jadi kalau Adam aja diusir dari surga, Kristen yang bukan dari surga bagaimana mau masuk surga? Iya betul Bang ya. Tapi ada nggak Bang? Mungkin Abang tahu kali, tolong kasih masukan ke saya. Ada nggak di Alkitab itu berupa makanan begitu daging ya, misalnya daging itu babi atau anjing begitu yang diharamkan itu tidak diperbolehkan untuk dimakan gitu Bang? Yaitu Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Gak boleh. Di mana jangan, Bang? Imamat 11 nomor 7. Imamat 11 ayat 7 ya? Iya. Oke Bang, makasih Bang ayatnya. Iya. Angki ini masih Ya, tadi- Kristen ya Bang? Kristen apa Bang? Iya, saya Kristen Pak Ustadz. Oh iya, lanjut Bang. Iya Bang, makasih. Ya, saya tadi tertarik tentang pembahasan keselamatan itu karena kalau bagi saya sih, saya hidup itu kan tidak lama lagi untuk di dunia ini. Yang saya cari itu adalah surga kekal. Nah, di situ saya mencari satu jaminan benar-benar bahwa saya bisa masuk dalam kerjaan surga. Karena bagi saya hidup di dunia ini kan hanya untuk sementara saja buat kita. Yang kita cari itu adalah surga kekal itu. Sayangnya ini Bang, sayangnya bagi Kristen tidak ada jaminan surganya. Itu yang saya diskusikan tadi. Coba kasih saya satu data, jaminan keselamatan untuk Kristen itu mana gitu loh. Pendeta dua-duanya kabur, nggak menjawab itu. Kalau saya sih dulu pernah baca itu Bang, pernah juga dulu saya sekolah penginjilan, ya mungkin Bang Suma tahu juga sekolah penginjilan itu pada saat saya masih SMA dulu, dan juga saya dapatkan di situ bahwa jaminan kita itu lewat Yohanes 3:16 itu Bang. Dan juga seperti yang saya bilang tadi yang tentang masalah dosa itu tidak ada seorang pun benar itu dapat kelengkapan ayatnya itu di Roma 6 ayat 23 Bang. Sebab dosa ialah maut, tapi kan di situ ada ayat kelanjutannya Bang. Tapi karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Begitu Bang. Iya, jadi gini Bung. Kalau Anda mengatakan Yohanes 3 data 16 ini yang menyelamatkan kemudian sebagai jaminan, sebenarnya itu jauh panggang dari api. Karena begitu besar kasih karunia, kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Tuhan mengurniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus. Iya. Bukan kepada yang lain kan? Nah, iya, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Pertanyaannya, apakah Anda percaya? Domba yang sesat dari Bani Israel. Dari umat Israel ya? Iya. Iya, karena Yesus itu kan termasuk disalibkan oleh orang-orang Taurat itu dari Israel itu ya Bang? Iya, maksud saya, kan Anda mengatakan jaminan keselamatan Anda itu Yohanes 3:16. Ternyata jaminan di situ kalau percaya kepada Yesus. Iya. Nah, cakupan percaya di sini harus berhati-hati. Karena orang Kristen itu sudah didoktrin dan didogma percaya kepada Yesus itu ya menjadi Kristen. Percaya kepada Yesus itu ya menyembah Yesus. Percaya kepada Yesus itu adalah ya beriman sebagaimana Kristen beriman. Padahal itu salah. Percaya kepada Yesus justru jangan jadi Kristen. Harus jadi Yahudi. Itu masalahnya, harus jadi Yahudi. Kalau percaya kepada Yesus, harus jadi Yahudi yang percaya akan kerasulan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Dari mana? Dari umat Israel. Nah, kalau begitu, apakah
Anda percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan pencipta langit dan bumi untuk umatnya, yaitu umat Israel. Kalau Anda percaya, keluar dari Kristen. Karena Kristen itu tidak diajarkan oleh Yesus. Di Islam, tempatnya orang percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan bagi kaumnya Bani Israel. Itu di Islam baru betul. Tapi kalau di Kristen, orang Kristen mengaku Yesus diutus untuk Kristen. Mau dia orang Hindu, mau dia orang Bali, mau dia orang Makassar, mau dia orang Bugis, mau dia orang Batak, mau orang Jawa. Kalau Kristen, maka mereka pasti meyakini Yesus diutus untuk diri-diri mereka. Sementara dalilnya, aku diutus hanya kepada manusia Israel. Katanya percaya kepada Yesus, padahal tahu Yesus hanya untuk umat Israel. Dia tahu dirinya adalah orang Bugis. Kenapa pula dia percaya Yesus itu untuk dirinya? Pede pula tuh ke gereja. Padahal Yesusnya mengaku, aku diutus hanya umatku Bani Israel. Sehingga ketika orang Kristen nanti bertemu dengan Yesus, berdasarkan Matius 7 nomor 22-23, orang Kristen ini pada diusir oleh Yesus. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu, wahai Yesus? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, loh. Jadi sia-sia dong. Ke gereja, nyembah Yesus, sampai pada level bisa bermujizat, mengusir setan, ngobati orang. Tapi begitu ketemu Yesus diusir. Lalu mana keselamatannya? Nabi Muhammad satu-satunya jalan terakhir. Tapi Anda tidak mengakuinya. Kepada Yesus, Yesus tidak mengakui. Anda mau kemana? Tak ada jalan, neraka. Tapi kalau Anda menjadi Islam, Anda mengakui bahwa Yesus adalah Rasul yang suci, yang diutus oleh pencipta langit dan bumi untuk kaum Israel. Itu kalau di Islam. Berarti apa yang diajarkan Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, umat Islam percaya enggak bahwa Tuhan yang mengutus Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan? Percaya. Umat Islam percaya enggak kalau Yesus diutusan untuk kaumnya Bani Israel? Percaya. Berarti umat Islam ini berdasarkan data itu umat Islam masuk hidup kekal. Kalau Kristen ditanya, wahai Kristen, iya paman, apakah Anda percaya konsep keselamatan yang diajarkan Yesus? Percaya. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Apa kata Kristen? Percaya. Apakah Yesus Tuhan? Ya. Apakah Bapa Tuhan? Ya. Roh Kudus Tuhan? Ya. Satu-satunya atau tiga-tiganya? Tiga tapi satu. Mulai ngaco kan? Kacau. Dan mengenal Yesus yang kau utus. Nah, sekarang ditanya, apakah kau mengenal Yesus sebagai utusan? Kenal. Coba intip di gereja, siapa yang mereka sembah? Yesus. Berarti mulut mengatakan utusan, tetapi prakteknya Yesus adalah Tuhan. Jadi dua-dua syarat mendapat hidup kekal itu nggak ada di Kristen. Hidup kekal itu adalah satu, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Kedua, dan mengenal aku yang engkau utus. Nah, ada satu Tuhan yang harus dikenal, ada satu utusan Tuhan yang harus dikenal. Tapi Kristen disetarakan semua, disehakikatkan semua. Berarti Kristen tidak memperoleh hidup kekal. Karena satu-satunya Tuhan ditambah dengan Yesus, ditambah berumur pati, gagal satu-satunya. Dan Yesus sebagai utusan, tapi ditambah lagi, dan Yesus adalah Tuhan sendiri yang datang dalam rupa manusia, gagal lagi. Dua-duanya gagal. Maka wajar ketika Yesus bertemu dengan orang Kristen, Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kemana perginya pembuat kejahatan? Ya ke neraka. Kemana lagi? Inilah saudara yang saya katakan, kalau Anda ingin selamat, satu-satunya jalan hanya ada di Islam. Tak ada jalan keselamatan di luar Islam, tak ada. Dulu ada, zamannya Nabi Musa,
Musa sebagai jalan keselamatan bagi kaumnya. Zamannya Yesus, jalan keselamatan pada zamannya, dan itu pun untuk kaumnya. Tapi setelah itu dan di luar kaumnya ada nggak keselamatan? Nggak ada. Makanya Yesus mengatakan akan datang roh kebenaran yang akan memuliakan aku. Dia akan mengajarkan segala sesuatunya akan keadilan, akan hukum-hukum, dan penginsapan dunia akan dosa. Tuh, siapa dia? Siapa yang kemudian menginsapkan dosa dunia? Yesus tidak mungkin. Ajaran Yesus tidak mungkin. Kenapa? Karena justru Yesus katanya dia hanya untuk Bani Israel. Nah, sementara segala dosa dunia, berarti harus ada seorang yang datang yang kemudian mengatur kehidupan manusia seluruh manusia di atas dunia, sehingga dosa dunia itu terhapuskan. Begitu, saudara. Jadi tak ada jalan lain. Begitu ya. Iya. Kalau saya sih mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan karena lewat Yohanes 14 juga dia bilang akulah kebenaran, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan juga Yesus mengaku sebagai Tuhan. Ada yang dia bilang kepada muridnya di mana itu ya, saya juga lupa itu ayat itu Bang. Jadi kalau menurut Bang Suma, berarti kalau kesimpulannya tadi, kalau orang yang berdosa seperti kita lah, katakanlah kita ini kan, itu pintu surga itu kemungkinan kita nggak bisa capai ya, gitu ya Bang. Nah, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Kan Yesus cuma jalan. Dia kebenaran, betul. Dia jalan, betul. Dia hidup, benar. Tapi dia bukan pencipta. Dia hanya utusan Tuhan yang memberikan ajaran kebenaran, yang menunjukkan jalan kepada Tuhan, sehingga orang-orang dengan sampai kepada Tuhan mereka hidup kekal. Apa jalan yang diajarkan Yesus? Apa kebenaran yang diajarkan oleh Yesus? Satu, akulah jalan. Apa jalan itu? Orang-orang Israel yang ingin kembali kepada Tuhannya harus melalui aku. Harus melalui aku. Orang-orang di luar Israel ketika kemudian ingin menemukan jalan keselamatannya, harus kemudian mengakui aku adalah jalan. Bukan aku adalah tujuan. Nah, bagaimana dengan orang Islam? Orang Islam mengakui itu. Yesus itu jalan bagi umatnya untuk kembali kepada Tuhannya. Kenapa? Karena pada zaman Yesus datang, berdasarkan kitab saudara dan juga berdasarkan kitab Al-Quran saya, wa makaru wa makarallah, orang-orang terdahulu membuat makar. Umatnya Yesus pun membuat makar. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi sudah menduduki kursi Musa. Dengarkan apa ucapan mereka, jangan kau ikuti perbuatannya. Sebab mereka berkata tapi tidak mempraktekkan. Jangan kau ikuti. Sehingga yang benar adalah mengikuti Yesus. Apa itu? Menteorikan hukum Tuhan dan mempraktekkan hukum Tuhan tersebut. Akulah jalan. Jalannya apa? Terima aku sebagai utusan Tuhan yang datang kepada kalian. Itulah jalannya. Akulah kebenaran. Semua lontaran-lontaran ucapan yang aku sampaikan, lakukan itu. Itulah kebenarannya. Dan akulah hidup. Barang siapa yang melakukan apa yang kuperintahkan, sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku sampaikan, maka mereka akan sampai kepada Bapa untuk memperoleh hidup yang kekal. Gampang kok. Mantap, Bapak. Sederhana kok itu. Nah, sekarang ketika Anda berbicara kemudian tentang dosa, di Islam solusinya itu sederhana. Dalil-dalil di Islam itu, Bung, kalau kita mau selamat, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu
wala tahzanu wa abshiru bil jannah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia teguh di dalam ucapan itu, dia tidak lari dari ucapan tersebut, maka kabarkanlah kabar gembira kepada mereka, yaitu tentang surga yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Di Islam sederhana, hanya mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Maka apa imbalannya? Surga. Hanya saja di Islam itu tidak boleh munafik. Ketika umat Islam mengatakan Tuhanku adalah Allah, buktikan bahwa Allah adalah Tuhanmu. Dengan jalan apa? Lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Itu berarti Anda tidak lari dari ucapan saudara. Kalau Anda mengatakan Prabowo adalah presidenku, buktikan kalau kamu adalah rakyatnya yang baik dengan mematuhi perintah-perintah, aturan-aturan yang mengikat kemudian sebagai warga negara. Itu berarti Anda sebagai warga negara yang baik. Kalau Anda mengatakan Prabowo presidenku, Halo, hilang bang? Ya, suara Gurunda hilang, kepental kan? Ayo, kayaknya sinyalnya jelek. Sebentar bang, tunggu dulu sebentar ya. Tunggu Bang Juma naik lagi tuh, naik lagi Bang Jumanya ya. Tunggu sebentar bang. Sinyalnya kayaknya. Di tab-tab layar teman-teman, tab-tab layar, posting ulang dan di share-share ya. Loporenya jangan lupa nih digas ya teman-teman ya. Sinyal kayaknya ini. Oh udah di atas. iya, bukan sinyal, memang kena tombak, tapi kan anti rungkat nih, anti sihir dia. Anti sihir. Lanjut. Jadi gitu bang. Jadi kalau di Islam itu mengatakan Rabbunallah, kami beriman kepada Allah, maka kudu wajib dipraktekkan itu ucapan itu. Harus dipraktekkan. Sama seperti ketika saya percaya kepada Yesus, Anda harus betul-betul percaya. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Percaya dong. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ya kudu percaya dong kalau Yesus itu anak utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Israel. Jangan yang lain. Ini pertanyaan aku mungkin yang terakhir bang. Kalau saya simpulkan memang dari apa yang abang berikan materi ajaran sama saya ini sangat luar biasa buat saya. Saya mau tanya ini bang, kalau memang menurut apa yang abang katakan itu di Islam itu bisa ada jaminan satu kehidupannya kekal, yaitu yang di surga sana. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad yang jadi jalan dari umat Islam ini udah berada di kerajaan surga itu ya bang? Jadi gini saudara, di dalam Al-Quran dikatakan surah Ali Imran ayat 169, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Nih, dalam Islam nih, bukan cuma Nabi Muhammad, seluruh umat Islam ketika dia meninggal, dia gugur kemudian di jalan, ia beriman kepada Allah. Kata Al-Quran, kata Allah, jangan kau berpikir mereka itu maut, mereka itu mati. Enggak, mereka hidup, berada di sisi Tuhannya. Kalau orang Kristen mengatakan Tuhan itu di mana? Di surga. Berarti umat Islam berada di sisi Tuhannya di mana? Di surga. Bukan cuma Yesus, bukan cuma Nabi Muhammad, tapi seluruh umat Islam yang mati di jalan Allah, illa wa antum muslimun, mereka hidup, mereka enggak mati. Secara kasat mata kita melihat mereka dikubur, karena itu adalah pintu menuju kepada kehidupan berikutnya. Tapi sejatinya mereka hidup di sisi Tuhannya. Al-Quran itu yang mengatakan, bukan Bang Suma.
Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Maka umat Islam yang takut akan kematian tetapi ingin hidup yang kekal, namun faktanya kita tetap akan mati, maka berimanlah kepada Allah, jangan ragu tentang itu. Anda tidak akan mati, melainkan Anda hidup yang kekal di sisi Allah. Dalil. Takut akan kematian? Maka berimanlah kepada Allah. Anda tidak akan mati. Anda hanya pindah alam sejenak. Habis itu Anda bersama dengan Allah. Al-Quran yang memberi jaminan itu. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Melainkan mereka hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Subhanallah. Lanjut. Oke Bang, makasih penjelasannya Bang. Berarti kalau menurut Bang Suma barusan katanya seluruh umat, seluruh manusia yang menganut agama agama Muslim akan bisa mendapatkan satu jaminan di surga kekal. Yang menjadi pertanyaan saya, berarti kita kembali ke pembahasan tadi Bang. Apakah pada saat dia hidup di dunia ini penuh dengan dosa itu pun bisa dijaminkan untuk masuk dalam kerajaan surga, begitu ya Bang? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, apa kata Allah? Yauma yajma'ukum liyaumil jam', dzalika yaumut taghabun, wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada, dzalikal fawzul azim. Ingatlah hari ketika Allah mengumpulkan kamu semua pada hari berhimpun, yaitu hari kiamat. Lalu Allah mengatakan, itulah hari pengungkapan segala dosa-dosa manusia. Lalu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amalan-amalan kebajikan, niscaya dia akan menghapuskan dosa-dosanya dan menghapuskan dan memasukkannya ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi di Islam, kalau orang Islam melakukan dosa, lalu mereka bertaubat, menyesali perbuatan dosa tersebut, maka kelak di hari kiamat dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha abada. Abada. Maaf. Jelas itu. Iya, emang mantap banget Bang Suma ini. Tapi kalau setahu saya Bang, pertobatan manusia itu kalau selama dia masih hidup, kalau dicubit dagingnya masih terasa sakit, dia itu tidak akan pernah namanya luput dari dalam dosa itu ya Bang. Kalau memang contohnya misalnya saya pada saat ini ya saya bertobat nih, saya langsung benar-benar saya berserah, saya bermohon, saya minta bahwa saya benar-benar saya bertobat. Tidak mungkin kalau besoknya itu dia tidak akan melakukan perbuatan dosa lagi itu Bang. Nah yang jadi pertanyaan, apakah dosa itu harus menumpuk, dia bertobat dan perbuat dosa lagi, minta ampun lagi, dan besoknya lagi dia bertobat, dia lakukan dosa lagi, dia minta ampun lagi, sampai saya terusnya begitu ya Bang? Nah gini Bang, Anda boleh baca Roma 5 nomor 20, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia Tuhan makin berlimpah-limpah. Ya, itu PR Anda untuk mempelajari dalil kitab saudara. Tapi kalau di Islam, ketika umat Islam itu berdosa, lalu kemudian bertaubat kepada Allah, lalu dosanya dihapuskan. Lalu kemudian jatuh lagi dalam dosa, bertaubat lagi, dihapuskan lagi, lalu berbuat dosa lagi, lalu dihapuskan lagi, lalu kemudian bertaubat lagi, dihapuskan lagi. Yang celakanya nih ada dua. Kalau keadaannya seperti itu, celakanya ada dua. Yang pertama, kalau dia sengaja melakukan maksiat, maka dia jatuhnya kepada kemunafikan. Mantap. Kalau bukan kemunafikan, yang ditakutkan adalah meninggalnya bukan dalam keadaan bertaubat, tapi meninggalnya dalam keadaan bermaksiat. Itu. Kalau dia meninggal dalam keadaan bertaubat,
Alhamdulillah. Tapi gimana kalau dia sementara maksiat dia meninggal? Sementara dalil tidak ada yang bisa menjamin manusia itu bisa hidup 5 menit ke depan. Gimana kalau sementara melakukan maksiat mati? Aku melakukan ini karena terpaksa. Mau tidak mau daripada aku tidak ya mending aku begini. Mati dalam keadaan seperti itu apa boleh buat? Tapi kalau dalam kaidah Islam, ketika ada orang berdosa, bertaubat kemudian taubatan nasuha, bersungguh-sungguh untuk tidak lagi melakukan dosa tersebut, maka dihapuskan oleh Allah. Kalaupun misalnya dia punya dosa, tapi dia punya amalan kebajikan, dia tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah menyembah selain daripada Allah, mati dia membawa dosa, masuk neraka bisa jadi. Tetapi dia akan kelak dikeluarkan setelah dosa-dosa yang dihapuskan di neraka. Apa kata Quran? Innallaha la yazlimu mithqal zarrah wa in taku hasanatan yudaifha wa yu'ti min ladunhu ajra azima. Itu kalau nggak salah dalam Al-Quran, An-Nisa ayat 40. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi walaupun sebesar zarrah. Innallaha la yazlimu mithqala zarrah. Jika sesuatu yang sebesar zarrah itu berupa kebaikan, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Artinya, selama manusia itu tidak menduakan Allah, tidak menyembah selain daripada Allah, mati membawa dosa, masuk neraka, tetapi kelak masuk surga. Coba kita lihat di dalam Mazmur 66 nomor 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Yudas 1-2-3. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Artinya, Bible pun mengajarkan bahwa ternyata selama orang itu tidak menyembah selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi dengan judul apapun, ini kami sembah karena dia kan anak Tuhan, ini kami sembahkan ini karena dia adalah firman, ini kami sembah karena dia ada jalan menuju kepada Bapa. Oh, nggak bisa. Hargai dia, hormati dia, sanjung dia, junjung dia sebagaimana kadarnya, tapi jangan berlebihan. Laqad kafaral ladina qalu, jangan kau berlebihan tentang Allah. Sehebat apapun Yesus, sehebat apapun Nabi Isa, dia hanya utusan Tuhan, penuntun, penunjuk jalan menuju kepada Tuhan. Jangan pernah kau sembah. Jangan, sembahlah Tuhannya Yesus. Jangan kau sembah Yesusnya. Karena kaidah di dalam Bible dan kaidah dalam Al-Quran itu jelas sekali bahwasanya kita boleh masuk neraka, boleh. Tetapi karena kita tidak pernah menduakan Tuhan kita, maka seketika dosa-dosa kita sudah habis dicuci di neraka, ujung-ujungnya kita kekal di surga. Itulah Islam. Boleh Anda melakukan dosa apapun, boleh. Tapi jangan pernah berbuat maksiat dengan cara menduakan Allah. Kenapa? Karena menduakan Allah itu kekal di neraka. Kekal di neraka. Kekal selama-lamanya. Tak ada ujungnya. Selama-lamanya. Tak ada 1000 tahun, 1 miliar. Enggak ada. Kekal di neraka. Kalau Anda menyembah Yesus. Tetapi kalau Anda tidak menyembah selain daripada Allah, Anda punya dosa, mungkin sebesar gunung, mungkin setinggi langit. Tapi ada masa akhir. Ketika Anda masuk ke neraka, ada masa akhirnya. Mungkin 1000 tahun, mungkin 2000 tahun, mungkin 3000 tahun Anda di dalam neraka. Tapi meskipun demikian, kata bapak saya nih, meskipun film kartun, kalau udah berlebihan, jangan juga dong. Neraka, Pak, neraka. Siksaan paling ringannya adalah menggunakan alas kaki berupa sendal yang membuat otak kita di dalam mendidih seperti minyak goreng yang sedang dididihkan. Kira-kira gimana siksanya tuh? Ini orang kena sakit gigi aja, dipanggil sayang melempar.
lempar batu. Dipanggil sama suaminya, sayang, lempar batu kalau saya pergi. Ini otak yang ada di kepala mendidih seperti minyak kelapa yang sedang panas-panasnya. Kira-kira siksaannya kayak mana? Itu bisa kita alami 1 detik, mungkin sudah gila. 2 menit. Ini dalam kehidupan di neraka, di mana di neraka sehari di neraka sama lamanya 1000 tahun di bumi. Nah, bagaimana kalau kita 1 tahunnya ukuran neraka, 2 tahunnya, 1000 tahunnya ukuran neraka? Wow! Ini siksaan paling ringan. Bagaimana mereka yang kekal, yang menjadi bahan bakar api neraka, yang menjadi kemudian batu pembakar orang-orang dalam neraka? Gimana ceritanya itu? Dan itu dalam kehidupan kekal. Maukah kita, relakah kita? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saya mati dalam keadaan Islam, saya beriman kepada Yesus. Yesus utusan Tuhan. Beriman kepada Nabi Muhammad sebagai roh pembawa kebenaran. Masuk surga. Kalau Anda mati dalam keadaan Kristen, Anda tidak mendudukan Yesus sebagai utusan Tuhan. Mulut iya, tapi faktanya di gereja Anda menuhankan dia. Berarti Anda menduakan Bapa. Dan Anda tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Sementara Yesus mengatakan, akan datang roh kebenaran memuliakan aku. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan. Ini fakta, ini real. Jadi kalau kita Islam, kita sudah beriman kepada Nabi Muhammad sekaligus beriman kepada Yesus. Tapi kalau di Kristen hanya beriman kepada Yesus, itu pun imannya salah karena menuhankan Yesus, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, ini pembeda. Sementara hidup Anda ya mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, paling lama 30 tahun ke depan Anda sudah pindah alam, rekreasi di sana. Nah, sekarang kalau Anda salah jalan, gimana dong? Kekal di sana. Iya betul Bang, ya. Tapi kalau menurut yang saya anut, yang saya ikutin di ajaran Kristen itu bahwa kita kembali ke masalah keselamatan tadi ya Bang. Kalau kami itu dosa kami udah ditebus 1 kali dan untuk selama-lamanya lewat kayu salib dan lewat terangkatnya Yesus ke dalam kerajaan surga itu, disitulah kita sudah benar-benar sudah dilunasin hutang kita, ditebus. Karena seperti yang dikatakan di Yohanes 3 ayat 16 yang kita pernah bahas tadi itu, bahwa beriman kepada penebusan itu maka kita akan masuk dalam kerjaan surga itu Bang. Karena kalau dosa-dosa saya pribadi ya, saya nggak bilang orang Kristen, tapi saya pribadi dosa-dosa saya sudah diampuni lewat Yesus Kristus, dan itu sudah dilakukan pada 2000 tahun yang lalu. Itu 1 kali dan untuk selama-lamanya. Kan di Ibrani 6 ayat 10 juga katakan begitu, bahwa inilah kita telah dikuduskan 1 kali dan untuk selama-lamanya. Dan juga di Roma 6 ayat 10 juga sudah bilang begitu, bahwa kita telah diampuni 1 kali dan untuk selama-lamanya oleh Yesus Kristus. Dan untuk melakukan dosa kembali, kita tidak akan tergiur dengan masalah dosa, tapi namanya manusia pasti akan jatuh dalam keadaan dosa ya Bang ya. Kita pasti akan jatuh dalam keadaan dosa, dan bagi saya tidak akan minta ampun lagi Bang. Tapi saya mengakui bahwa saya telah mengakukan dosa itu, dan saya takut ditegur oleh Tuhan, ditegur oleh Bapa di surga. Ya, itu ada juga Bang, ada juga ayatnya di Wahyu 3 ayat 20, dia bilang begini Bang. Dia bilang Wahyu 3 ayat 20, kalau kita melakukan dosa itu, dia akan menegur kita dan mengajar kita, maka dari itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, jadi kalau untuk ajaran kita sebagai pengikut Kristus itu, bahwa dosa kita itu sudah ditebus 1 kali dan untuk selama-lamanya lewat kayu salib itu Bang, dan kita memperoleh hidup yang kekal, yaitu surga itu Bang. Oke, baik. Kalau di Islam tak ada kemudian penebusan seperti itu. Di Islam itu bukan ditebus. Di Islam itu dihapus.
Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mengajarkan manusia menghapus dosa. Bagaimana cara manusia itu kemudian menghapus dosa? Taubat. Itu solusi. Tuhan pasti ampuni. Wa yuzakkihim. Nabi Muhammad datang untuk mensucikan umatnya. Orang yang suci kembali ke jannah, tempat suci. Nabi Muhammad diutus wa yuzakkihim untuk mensucikan dosa-dosa umatnya. Kalau di Kristen menebus, cuman fatal. Dan tebusannya itu error. Kenapa saya katakan error? Coba dibuka mic-nya, Bang. Coba dibuka mic-nya. Anda punya utang 1 miliar di Pegadaian. Lalu saya datang. Karena saya sayang saudara, saya datang kemudian menebus utang Anda di Pegadaian sebanyak 1 miliar. Utang Anda lunas gak? Bagaimana, Bang? Anda punya utang di Pegadaian 1 miliar. Kemudian saya datang menebus utang Anda 1 miliar itu. Anda punya utang lunas gak? Lunas. Lunas. Tapi kalau 3 hari kemudian saya datang ambil kembali uang saya yang 1 miliar dari Pegadaian, Anda kembali berutang gak? Kalau misalnya abang datang lagi ke Pegadaian, terus abang ambil lagi uang 1 miliar itu. Iya. Anda kembali berutang gak? Enggak. Kenapa bisa? Ya karena bukan saya lagi yang ngambil ke sana kan begini Bang Zuma yang tebus saya nih kan, karena Bang Zuma sayang sama saya, kasihan sama saya nggak bisa nebus nih hutang saya. Terus Bang Zuma datang ke Pegadaian itu, Bang Zuma sudah jaminkan di situ bahwa di mana hutangnya si Angki ini sudah saya tebus nih. Nah, udah lunas, ya kan? Lunas. Udah lunas. Nah, terus kalau Bang Zuma lagi yang datang ke sana, Bang Zuma yang ambil pinjam uang lagi 1 miliar itu ke Pegadaian tadi itu, apakah itu bukannya hutangnya antara Pegadaian dengan Bang Zuma ya? Dengan aku kan sudah enggak lagi. Berarti saya? Ya, dengan Bang Zuma lagi kan? Berarti saya yang sekarang berutang ke Pegadaian. Oke. Ya. Nah, Anda punya dosa. Yesus datang menebus dengan jalan mati di atas salib. Betul? Iya, betul. Oke. Lalu hari ketiga hidup kembali. Berarti dosa Anda setelah 3 hari kembali. Wah, tidak seperti itu Bang. Gimana itu? Tadi analogi saya gimana? Saya analogikan apa tadi? Anda punya utang di Pegadaian, saya datang menebus, tapi 3 hari aku ambil kembali utang itu, uang saya. Berarti kembali ada utang lagi 1 miliar. Karena utangnya saya bayar cuma 3 hari. Tidak seperti itu konsepnya Bang. Yesus itu dia bangkit dari kubur. Dia bangkit dari kubur itu menandakan bahwa benar-benar bahwa itu adalah hari kemenangan. Bukan gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Menang. Dia menebus dengan jalan mati. Coba abang sebutkan siapa rasul yang menurut abang atau nabi-nabi yang dari dulu yang bisa dia mati, terus dia hidup dan dia terangkat ke surga dengan kemenangan yang dia peroleh seperti Yesus. Saudara, kalau Anda berbicara mengenai penebus dosa yang benar itu adalah domba-domba Yahudi yang mati karena nebus dosa-dosa mereka. Si domba nggak hidup lagi. Itu baru penebus yang sejati. Ini ada orang nebus dosa tapi cuma 3 hari doang, habis itu dia hidup. Bukan hebat dia, itu dia tidak hebat. Di Bible itu Bang, di Alkitab itu ada tertulis itu Bang di Roma 6 ayat 10 itu bahwa inilah kita telah dikuduskan, inilah kita telah diampuni 1 kali dan untuk selama-lamanya. Tapi cuma 3 hari Bang, cuma 3 hari. Iya, karena dia harus diangkat memang Bang. Kalau dia tidak diangkat pada saat hari yang ketiga, berarti penebusan itu tidak dianggap bahwa itu benar-benar penghapusan dosa Bang. Lah, justru kalau dia tidak bangkit berarti betul-betul dia menebus. Wah, kalau dia tidak bangkit berarti sama dengan yang abang percayai dong. Tidak bangkit di kuburan terus ya kan Bang? Loh, saudara, Anda harus percaya bahwasanya Yesus pernah berkata,
bahwasanya iblis akan dilemparkan keluar dari kubur. Anda juga harus percaya bahwa Yesus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat. Apa tanda dahsyat itu? Keluar dari kubur. Anda juga harus percaya bahwa Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat, bahwa tanda yang diberikan Yesus kepada angkatan jahat adalah anak manusia akan keluar dari kubur. Ayo, itu Anda harus percaya. Jadi Anda ingin mengatakan bahwasanya, oh, dia bukti menebus dosa kami karena dia bangkit. Anda salah konsep. Saya makanya kasih analogi. Kalau misalnya Anda mengatakan, Bang Suma dong yang berutang, kan Anda sudah nebus dosa saya tadi dengan cara Anda melunasi. Nah, ketika Anda menarik uang Anda, berarti Anda dong yang sekarang berurusan dengan pegadaian. Dengan kata lain, segala dosa yang ada pada Kristen yang ditanggung oleh Yesus, sekarang Yesus wajib hukumnya masuk ke neraka. Pertanyaan saya kepada Abang, dosa itu kembalinya kemana, Bang? Dosa itu kembalinya kemana ya, Bang? Dosa itu tempatnya di mana? Dosa itu tempatnya di surga, di neraka, seperti neraka. Di Yesus membawa dosa-dosa Kristen sedunia itu kemana? Ya itu, Bang, dosa-dosa kita itu sudah mati lewat kematian Yesus Kristus nah, itu, dan lalu lewat salib bangkit itu. Cuma dan 3 dia hari. Bangkit. Iya, dia bangkit. Benar. Pada Cuma hari yang 3 hari, ketiga dia bangkit dan dia menandakan bahwa kemenangan dia untuk menghapus dosa-dosa kita. Oh, tidak bisa. Dosa-dosa kita itu semua sudah dihapus, Bang. Tadi kan kita mengatakan bahwa dosa itu tempatnya di neraka. Bukan di kuburan, di neraka. Iya. Nah, ketika seluruh dosa orang Kristen diambil oleh Yesus, Yesus harus membawanya kemana? Ya ke neraka. Sekarang yang mana yang masuk akal? Kristen mempertanggungjawabkan dosanya sendiri, atau Tuhannya yang kudu harus ke neraka membawa dosa itu? Oh, tidak seperti itu, Bang. Kenapa Jangan tidak lari seperti konsep dong. Itu konsep sama halnya seperti ini loh. Sama halnya begini loh, Bang. Gimana? Seperti yang Abang katakan tadi lewat umat Abang itu, bahwa lewat jalan umat Abang itu semuanya akan masuk dalam kerajaan surga apabila dia mati, ya kan? Ya, Apabila karena dia bertobat. meninggal. Karena mereka bertobat. Yang jadi pertanyaan saya, Bang, coba Abang sebutkan ini salah masalahnya satu manusia menepis. yang bisa. Berbeda dengan bertobat. Tunggu, Bang. Maksudnya begini, Bang. Kalau coba Abang bilang sama saya, ada nggak salah satu manusia yang ada di dunia ini yang bisa masuk dalam kerajaan surga itu karena melakukan pertobatan itu? Kata lainnya perbuatan baiklah. Karena pertobatan itu kan Yesus sendiri mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan langit sudah dekat. Kerajaan surga sudah dekat, Bang, ya. Kerajaan langit, tidak ada surga, itu terjemahan yang keliru. Dia kita bilang dari kerajaan surga kok, Bang. Iya, tapi itu kan penipuan Bible, lembaga Bible. Masa itu sih? Iya, coba Anda baca original teksnya, surga atau langit? Iya, Bang. Jadi iblis itu menggunakan agama Anda untuk banyak pengikutnya. Jadi iblis memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang bersama dengan dirinya masuk ke dalam neraka. Sekarang begini, Bung, untuk membuktikan itu, bahwa yang keluar dari kubur itu bukan Yesus, dan itu adalah iblis. Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya kepada saudara, berhasil tidak iblis memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang? Kalau bilang iblis memakai nama Yesus itu saya baru dengar sih dari Abang ini yang ngomong ini. Tapi kalau bilang iblis yang menguasai dunia itu memang betul, Bang. Jangankan dari umat Kristen, umat manapun itu semuanya iblis memakai. Jangankan Yesus, tubuh kita ini sendiri dipakai oleh iblis untuk menjadi Yesus sendiri yang berkata, saudara, Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, berhasil enggak penyesat ini memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang?
Kalau untuk seseorang yang memakai nama Kristus itu dalam arti bukan dia bilang bahwa dia adalah Yesus, Bang. Tapi dia kemungkinan dia memakai nama Yesus itu, dia membawa nama Yesus untuk dia misalnya memberitakan Injil. Karena dari semua umat, contohnya di Kristen itu tidak semuanya itu bisa masuk dalam kerajaan surga, Bang. Tidak ada satupun orang Kristen yang akan masuk ke dalam surga. Saya Masuk. jamin itu. Tidak Saya ada. masuk surga. Tidak mungkin. Itu mustahil. Ya, masuk dong. Masuk, Mana Bang. dalilnya? Dalil. Apa? Dalil. Dalilnya simpel, Bang. Yohanes Mana? 3:16 itu. Yang percaya. Iya. Nah, Yang Yesus percaya, kan? Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Apakah Anda percaya bahwa segala firman pada saat itu Yesus sudah sampaikan? Saya tidak mengambil dari firman yang manapun, Bang. Yang saya ambil di sini adalah dari Roma, karena saya orang Roma. durhaka. Katanya percaya kepada Yesus, kenapa percaya kepada Paulus? Bukan Paulus, karena Paulus Nah, Roma kan itu juga surat adalah Paulus. rasul. Iya. Roma itu surat Paulus. Iya, karena dia kan sudah dipilih. Yang mana oleh yang mau Yesus dipercaya? juga. Yesus. Nah, Yesus terus Ini kenapa Anda Paulus percaya kan- kepada Paulus? Paulus kan rasul. Itu yang Rasulnya diutus. siapa? Rasul siapa? Ya, Rasul Paulus itu kan utusan juga, Bang. Utusannya Dia kan siapa? Utusannya siapa, Bang? Yesus. Di mana Yesus mengutus Paulus? Pada saat dia bertobat. Hah? Yesus sudah tak ada di bumi. Yesus sudah Betul. terangkat ke langit. Paulus Betul, itu Bang. muncul mengaku menulis surat nanti di tahun 52 ke atas. Itu ada juga di kitabnya. Di Alkitab juga ada di mana cahaya Yesus itu datang kepada Di Kisah Para Rasul. Pada Saulus dulu ya, karena dulu kan Saulus ini yang tukang basmi ini, orang-orang pengikut. Nah, Yesus itulah nih. yang dikatakan Nah. oleh Yesus sebagai penyesat. Penyesat yang dimaksud Yesus itu Paulus. Begitu, saudara. Sekarang Yesusnya menasihati murid-muridnya di Bukit Zaitun. Apa kata Yesus kepada muridnya yang asli? Waspadalah kepada penyesat yang datang Dan kepadamu katanya, siapa memakai namaku. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan tidak kamu seperti- percaya. Nah, Tidak seperti ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, apa pesan Yesus, Bang? Percaya atau jangan percaya? Yang mana? Tunggu dulu, Bang. Itu sudah ke sana itu, Bang. Dia kan tadi kan juga saya sempat dengar juga di mana ada pembahasan tentang pertemuan antara Yesus dengan Paulus itu, Bang. Jadi pada saat dia membasmi itu pengikut-pengikut Kristus itu kan di tengah perjalanan kan cahaya Yesus itu datang dan dia tanya, Paulus tanya, siapakah engkau? Dari mana Anda Apa tahu jawab kalau Yesus? itu yang datang Yesus? Apa? Dari mana Anda tahu? Alkitab. Dan Alkitab. Judulnya Alkitab. Alkitab dong. Iya kan? Karena begini loh, Bang, kalau kita Sekarang yang mau berbicara- dipercaya siapa? Kata dalil Yohanes 3:16 itu yang mau dipercaya siapa? Yesus, karena Yesus Nah, itu- Yesus. Sekarang Iya. sekarang yang mengatakan bahwa Yesus bertemu dengan Paulus di padang gurun itu siapa? Itu ada di Alkitab juga, Bang. Mulai ngaco kan. Loh, kok ngaco? Bagaimana? Kan begini Tadi, loh, Bang, kalau tadi saya kalau katanya dengan lantang mengatakan yang harus dipercaya Yesus, giliran ditanya siapa yang mengatakan bahwa Yesus bertemu dengan Paulus? Oke, kalau siapa yang mengatakan itu mungkin itu adalah apa yang namanya itu dari Rasul Paulus ini lewat Yohanes tadi itu. Kok lewat- Rasul kan, Kisah Para Rasul. Iya. Iya, Bang. Di Iya, mana- siapa? Siapa yang ngarang cerita kalau Yesus datang dalam rupa cahaya? Siapa yang ngarang Kalau cerita saya- itu? Saya aminkan, Bang. Di Alkitab itu bukan karangan sembarangan juga, Bang. Karena itu tertulis bahwa Wajar lah Anda jadi Kristen. Wajar, silakan Iya. aja Anda jadi Kristen, wajar. Iya, Bang. Wajar. Sekarang pertanyaan saya kan sederhana. Siapa yang mengatakan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus? Alkitab. Udahlah, Anda nggak layak diskusi dengan saya rupanya. Dan Anda istirahat dulu. Anda Oke, istirahat Bang. dulu. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama, Iya. sama-sama. Oke, Anda istirahat selamat dulu, malam, Anda Bang Juma. rehat. Ya, ya. Anda Oke, rehat. makasih, Nah, oke, silakan Anda mati dalam kekafiran. Nggak Mati jujur dalam dia. Nggak mati jujur. dalam Pasti kebodohan. jawab, Lukas. Iya, namanya penyesat. Kan udah kubilang tadi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus.
Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kan ucapan saya jelas kan? Iblis memakai mereka untuk menyesatkan banyak orang. Saya tadi membawa data di dalam Galatia 3 nomor 27. Barang siapa yang dibaptis dalam Kristus, maka dia telah memakai Kristus. Tadi dia menggunakan nama Kristus untuk menyesatkan banyak orang. Apapun mereka akan sembunyikan kebenaran itu. Harusnya dia jujur. Siapa yang mengatakan itu? Lukas. Siapa Lukas ini? Asisten Paulus. Selain yang mengatakan dia bertemu dengan Kristus, siapa lagi? Paulus sendiri. Ada enggak Yesus pernah mengatakan? Enggak pernah. Itu baru orang jujur. Jadi apa yang saya uraikan itu sesuai dengan data di dalam kitab kalian sendiri. Nah, sedangkan kami umat Islam, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin ini. Kok bisa beruntung? Ya, beruntunglah. Karena orang-orang mukmin ini, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka mewarisi surga